Shalom teman-teman yang ada di uh, TikTok, yang ada di YouTube, dan yang juga ada di Zoom. Selamat malam, selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Baik, saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita undang Roh Kudus yang mencelikkan mata hati kita, dan setiap firman-Nya akan mengubahkan kita. Saya percaya pada saat firman diberitakan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Demikian pula seluruh keluarga hamba dan semua jemaat yang mendengar saat ini. Tuhan berkati setiap perangkat elektronik, setiap jaringan internet yang menghubungkan kami sekalipun dalam ibadah online. Kuasa-Mu tetap kuasa yang kami rasakan besarnya. Tuhan, saat ini berbicaralah pada kami Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu lewat mulut bibir hamba. Kuasa, otoritas, wibawa ilahi memenuhi hamba. Hikmat, marifat, dan juga pengetahuan yang daripada Allah Engkau karuniakan melalui hamba. Tajam kebenaran firman-Mu akan dibukakan. Engkau yang menaungi hamba-Mu ini dan setiap kami yang mendengar, kami membuka hati kami, Tuhan, buka hati kami. Kami merendahkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, firman itu bertumbuh, berbuah lebat. Kami menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik, saudara, kita deklarasi sebentar. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku, memberkatiku, menjadikan aku saluran berkat, dan hidup dalam kemenangan, melangkah menuju kemenangan. Dalam nama Yesus. Baik, saudara, kita akan, eh, ya selamat malam buat laba-laba, buat semuanya ya. Mungkin saya akan fokus kepada firman Tuhan saat ini, ya saudara. Ya, ya, jadi bagi saudara yang punya permohonan doa, saudara bisa bawa kolom chat aja atau juga DM saudara ya. Saya dan tim akan berdoa bagi saudara semuanya. Baik saudara, saat ini kita buka firman Tuhan, kita akan belajar. Saat ini saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya sendiri sangat-sangat diberkati dan kita belajar dari seorang, ini tentang teladan memberi ya saudara ya, bahwasanya Tuhan sedang mengajari kita suatu prinsip penting. Tuhan tidak mencari kemampuan, tetapi kemauan, saudara ya. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari kemampuan, tetapi kemauan. Karena yang memampukan tentu Tuhan, saudara ya. Ini sangat-sangat memberkati saya ketika saya mempersiapkannya. Baik, saudara, kita akan belajar dari seorang janda. Ah, kau masih gadis atau sudah janda? Nah, itu beda ya, saudara ya. Yang mau kita pelajari ini, janda yang sangat dipuja oleh Tuhan Yesus, janda yang memberi persembahannya dan mengguncang surga. Siapakah janda ini? Dia adalah janda miskin. Jangan bayangkan janda kaya atau janda muda, teman-teman Anda. Sekarang bayangkan janda miskin yang akan kita teladani dalam memberi. Saya memberi judul, Janda Miskin Memberi dari Hati yang Penuh Iman. Saudara, ternyata walaupun pemberiannya hanya 2 peser, tapi ada banyak rahasia di sini, di mana di mata Tuhan itu sangat berbeda. Kita akan membaca firman Tuhan. Jadi ini memberi dari hati yang penuh iman ya, tentang janda ya saudara ya. Kita baca dari Markus, saudara. Saudara mari buka firman Tuhan, bisa lewat handphone kudusnya, bisa lewat Alkitab ya. Markus, saudara. Ya, Markus, kitab Markus kita buka dari Markus 12 ya saudara ya. Markus 12 ya. Kita akan membaca Markus 12. Ya. Mari kita baca kitab Markus 12. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Ya, saya bacakan persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini sangat memberkati saya. Kita belajar bukan dari milioner, bukan dari, ya mungkin kalau pada masa Yesus ada orang terkaya dulu Bill Gates tergeser sama Elon Musk. Saya yakin pada zaman Yesus itu tentara Romawi eh, yang menguasai, ya Romawi, kerajaan Romawi mungkin sangat kaya raya karena menjadi bangsa kolonial yang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu, ya. Kenapa Yesus tidak memberi contoh-contoh dari para milioner, bilionernya di mana? Saudara, dan ini uang receh terkecil. Saudara, siapa yang punya uang receh sampai sekarang? Saudara, saya masih mengumpulkan uang-uang receh, logam-logam kecil. Saudara, ada uang 100, tapi uang 50 sudah nggak ada. Jadi bayangkan mana yang paling kecil, itulah uang receh terkecil pada saat itu. Karena itu saya perlu membahas latar belakang kontekstual. Jadi kalau membaca Alkitab kita harus mengeksegesis ayat per ayat, saudara, ya, dari dalam keluar, mengeksegesis. Ya, karena saya juga dosen teologi, saudara, ya. Jadi dasarnya harus firman, firman, firman ini kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan ekonomi, kesuksesan segala sesuatu ada di Alkitab ketika Anda membahasnya. Makanya kunci kebahagiaan adalah yang membaca, merenungkan, karena ada banyak kekayaan teologi spiritual yang akan menjadi kunci-kunci kebahagiaan, kunci-kunci kesuksesan, saudara. Bukan dari luar dibawa ke dalam firman, tapi dari firman ini yang akan memberkati, saudara. Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri, saudara. Luar biasa firman Tuhan. Baik, kita bahas dari sosial budaya zaman janda miskin. Jadi janda miskin ini janda tua udah miskin. Jadi di zaman Yesus Anda harus paham zaman sekarang jandanya beda. Beda janda dulu dengan janda sekarang. Janda zaman Yesus, janda miskin yang akan kita bahas ini pada saat itu perempuan kelas 2. Kalau udah kelas 2 walaupun bangsawan tetap kelas 2. Suaranya nggak dihitung di politik, apalagi udah perempuan janda pula. Karena semua dibatasi, maka janda itu dianggap paling rentan. Karena yang boleh kerja itu pria, yang boleh berpendidikan itu pria. Artinya wanita harus bergantung penuh pada pria, bukan karena dia nggak mau kerja, bukan dia nggak mau sekolah, dibatasi kelas 2. Makanya Yesus banyak melakukan transformasi dan dia sangat mengasihi perempuan. Saya bukan berarti Yesus nggak mengasihi laki-laki, perempuan dia mengasihi. Saya sedang membahas kebudayaan, bukan membahas kebenaran. Jadi Alkitab sangat jujur tentang kebudayaan, tapi bukan berarti membenarkan. Justru saya terkagum-kagum ketika membaca. Yesus selalu memilih orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terpinggirkan, nggak dihitung, tapi dijadikannya teladan. Begitu besarnya kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita sangat berbeda dengan manusia memandang. Cara dunia memandang sangat berbeda dengan cara Tuhan yang begitu adil, maha kuasa, maha tahu semuanya dia, saudara. Jadi pada saat itu janda kelompok rentan. Kalau dia sedangkan nggak janda aja, wanita kelas 2, apalagi kalau udah janda, saudara. Jadi sangat rentan pada saat itu. Makanya banyak ayat-ayat firman Tuhan. Lindungi janda. Nggak pernah dibilang, lindungi duda. Karena ini sedang bicara budaya. Tapi mau janda, mau duda, Tuhan mengasihi. Jadi kita membahas firman harus konteksnya, kontekstual pada saat itu. Jadi ini rentan kalau sudah janda. Karena nggak ada perlindungan ekonominya lagi maupun sosialnya. Dan inilah yang membuat para janda terpinggirkan dalam struktur masyarakat patriarkil. Saya sedang bicara kebudayaan saat itu. Dalam hukum Taurat, umat Israel diajari melindungi, memperhatikan janda dan anak yatim. Perhatikan, janda dan anak yatim. Kenapa bukan anak yatim piatu gitu ya? Ya karena kalau anak yatim berarti janda gitu ya. Kalau anak piatu masih berarti itu duda. Biasanya duda langsung kawin, 1 jam lagi langsung kawin dia sudah.
Orang belum meninggal aja udah poligami, saudara ya. Enggak. Maksudnya saya bercanda ya. Jadi begitulah, begitu Tuhan sangat mengasihi mau laki-laki, mau perempuan. Dia tidak pernah membedakan orang, saudara. Jadi itulah mengapa Ulangan 10 ayat 18, Yesaya 1 ayat 17, semua itu banyak sekali ayat-ayat memperhatikan janda. Karena Tuhan tahu kelompok-kelompok rentan. Karena cara Tuhan memandang sangat beda dengan cara dunia ini memandang. Tuhan sangat mengasihi terutama orang-orang yang terpinggirkan. Itulah bentuk kemahaadilan Tuhan. Saudara, pada budaya itu, perempuan kelas 2, apalagi janda. Sampai Tuhan berkali-kali karena dia tahu budaya ini memberatkan putri-putriku. Padahal laki-laki perempuan segender ini bukan segender maksud saya nggak pernah beda-bedain gender. Memang ini manusia-manusia. Oh, aku akan lindungi putri-putriku terutama kaum janda, kaum rentan. Dan bukan hanya kaum janda saja, saudara. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang terabaikan, terpinggirkan. Itu yang membuat saya menangis. Makanya Tuhan itu nggak usah takut, saudara. Tuhan itu maha adil. Bayangin kalau Tuhan kita itu kayak Herodes. Bayangin kalau Tuhan kita itu kayak yang ada di kartun-kartun atau di film-film cerita rakyat, kayaknya terkesan Tuhan itu hanya mau disembah, nggak ngerti kita. Dia Tuhan yang paling mengerti dan dia sangat menyentuh orang-orang yang terabaikan, saudara. Saya akan bahas juga latar naratif dari kitab Markus yang saya ambil dari kisah janda ini, Markus 12 ya, ayat 41 sampai 44 khususnya. Sebenarnya justru kisah ini muncul pada saat Yesus lebih dulu mengutuk ya, bila Anda membaca, buka lagi saudara ya, ini harus dibuka terus digali, digali, digali. Sebelum ayat bagaimana Yesus memuji janda, dia sebelumnya mengutuk para ahli Taurat. Karena ahli Taurat menelan rumah janda-janda. Saudara bila membaca dari Markus 12 ya ayat 38 sampai ayat 40. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus perikop satu perikop, Anda harus baca perikop sebelumnya dan sesudahnya. Jadi jangan comot-comot ayat. Oh, ini nggak boleh gitu. Kontekstual, lihat juga budayanya ya. Makanya dibilang perempuan dilarang mengajar. Kalau saya lagi mengajar nanti dia kasih ayat perempuan dilarang mengajar. Saya lihat ini, oh laki-laki nih nggak mau kesaing nih, nggak baca nih langsung nongol-nongol gitu ya saudara ya. Jadi kalau baca ayat itu nggak boleh sepenggal-sepenggal. Pelajari dari kontekstualnya, pelajari perikop dan sesudahnya, bahkan pelajari latarnya. Karena sering sekali kalau perempuan mengajar ngambil sedikit sepenggal ayatnya. Perempuan, aku melarang perempuan mengajar, dipanggil lagi itu. Padahal dia cuma comot-comot ini ya, paling jentek ini ilmunya ya. Baca dulu, Bung, baca dulu konteksnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena Paulus sendiri orang yang paling menghargai gender. Dia memuji Priscilla, dia memuji semua perempuan-perempuan, Lydia. Dia bahkan yang mengangkat itu kontekstual. Oke, kita balik lagi nih ya. Kok masalah janda jadi begitu? Ya ini karena masalah yang wanita pada saat itu kelas 2. Apalagi janda, ya kan saudara? Yesus sebelum memuji sang janda ini dengan pemberian, dia membenci dan mengutuk para ahli Taurat. Ini Alkitab yang bilang, bukan kata saya. Saya bacakan saudara ya. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat, saudara ya. Jadi Yesus mengajarkan kita supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Siapakah ahli-ahli Taurat? Bagus. Ahli Taurat itu bagus. Mereka orang-orang pintar, saudara ya. Membahas namanya juga ahli-ahli Taurat. Tapi ahli-ahli Taurat yang bagaimana dulu, saudara? Ini yang cuma bisa omdo doang, tapi mereka tidak melakukannya. Atau mereka memutarbalikkan untuk hanya mementingkan diri mereka. Nah, saya baca aja. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih
berat karena mereka bukan pelaku firman, bahkan memanipulasi firman demi keuntungan mereka. Itu yang Tuhan marah. Tuhan gak marah sama ahli Taurat karena banyak juga ahli Taurat yang baik. Tapi pada saat itu ahli-ahli Taurat sendiri menelan rumah janda-janda. Udah janda, gak punya penghasilan, nggak punya perlindungan, ditelan lagi rumahnya karena pada saat itu perempuan kelas 2, kapal lagi janda, dia tahu ini lemah, ini rentan, dia nggak bisa ngomong, ha, dia ngomong di depan, hai saudara, beginilah Allah kita, dia ahli Taurat tapi yang dia pikirkan uang, 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 untung, 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 ini yang Tuhan paling benci. Tuhan sendiri, Yesus pada mengalahkan, namanya juga Yesus Tuhan. Tapi dia mengutuk orang-orang yang suka baca Taurat, tapi memanipulasi Taurat untuk keuntungan dia. Banyak pendeta begini, saudara. Banyak. Pendeta akan dihukum lebih berat. Kamu pendeta-pendeta yang pakai-pakai firman, kamu sendiri nggak melakukan. Kamu desak-desak mungkin orang. Gila hormat, ya. Giliran kamu sendiri sebagai pendeta, saya pendeta juga, saudara. Ini juga untuk saya. Banyak sekarang pendeta, cuman mata duitan, pakai Taurat, perpuluhan, perpuluhan, nggak hormat sama pemimpin, padahal otoritas yang bocor. Memang kita harus di bawah payung otoritas. Tapi perhatikan otoritas di atasmu. Jangan sampai kau berpayungkan payung bocor. Ya, saudara ya. Jadi memang kita tetap harus menghormati otoritas karena mereka para pemimpin seperti saya diberi otoritas tapi akan diberi hukuman paling berat kalau hanya cuman omdo tapi tidak melakukan. Ini juga buat saya lebih dulu, saudara. Makanya ketika saya membahas janda miskin yang dipuji Yesus ini saya menangis. Karena saya juga perempuan, saudara. Saya menangis. Dia nggak memuji ahli-ahli Taurat. Tapi yang dia puji janda-janda. Yang rumahnya ditelan ahli Taurat. Udah janda, nggak punya perlindungan. Nggak punya sangat kaum rentan. Rumahnya juga ditelan sama si ahli Taurat ini. Lalu dia nanti pakai jubah panjang. Gila-gila hormat, saya lah pengganti Tuhan. Saya orang yang diberi otoritas. Otoritas. Hormat sama saya. Makan itu hormat ya. Ini kok saya jadi marah? Karena saya juga pendeta, saudara. Jubah itu jubah pelayanan. Itu bukan jubah pencapaian. Itu bukan untuk menandakan kita yang berjubah ini lebih tinggi daripada jemaat kita. Justru kata Tuhan, barang siapa yang mau terbesar, dia harus melayani dia yang terkecil. Selalu paradigmanya berbeda dengan dunia ini, saudara. Inilah yang Yesus kecam pada ahli Taurat yang mengabaikan para janda, padahal dia ahli Taurat. Dia tahu hak-hak para janda. Dia tahu Tuhan sangat mengasihi para janda karena janda rentan, dibatasi, nggak boleh. Perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh bekerja. Semua harus laki-laki, laki-laki. Dia bukannya nggak mau kerja pada saat itu perempuan. Memang dibatasi. Belum ada RA Kartini pada zaman itu. Makanya Yesus datang memberi transformasi. Aku mengasihi kaum yang terabaikan. Aku mengasihi kaum yang terpinggirkan. Tidak ada yang lebih tinggi. Semua sama aku mengasihi. Kamu ahli Taurat. Sudah kau tahu Taurat. Sudah kau hafal. Kau telan rumah janda-janda. Makanya dikecam oleh Tuhan Yesus. Saya tarik nafas dulu, saudara. Ini buat saya juga jadi ini. Jadi ini kita masih membahas latar naratif dari Injil Markus, saudara ya. Yesus mengutuk para ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Itu dia sedang ada di bait Allah. Dan dia menubuatkan tentang kehancuran bait Allah. Bila kita membaca setelah Markus 12, itu ada di Markus 13. Jadi sebenarnya kait-mengkait, kait-mengkait. Saudara, ini seperti kisah yang sangat kontras tajam antara kemunafikan religius dan ketulusan iman. Saudara, kalau di ayat 41, karena Yesus itu memperhatikan peti persembahan, dia memperhatikan banyak orang memasukkan uang ke dalam peti.
Banyak orang kaya, sehali dua hali. Kalau orang Batak kalau sedang pembangunan ya kan, lelang-lelang, menunjukkan kebolehannya, nanti tepuk tangan. Karena saya masih kecil tuh saya lihat saya bukan menghina manapun saudara. Saya bangga dengan mau apapun. Lagu kebangsaan saya, tak ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Saya pendeta Presbyterian, saya seorang Protestan. Walau saya juga banyak berkecimpung di karismatik. Asal saya karismatik, tapi yang menjadikan saya pendeta Protestan. Karena saya lintas denominasi. Saya mau katakan, saya tidak anti dengan gereja manapun, saudara. Kita tubuh Kristus. Tapi saya mau mempersatukan. Saya bukan aliran Arminian, aliran Calvinis. Saya pengikut Kristus sejati dan Alkitab adalah otoritas. Saya tidak mau membuat perbedaan doktrin atau apapun itu nggak ditanya di surga. Hei, kamu doktrin Calvinis atau Arminian? Kamu Protestan atau Katolik atau karismatik? Nggak pernah ditanya. Yesus Tuhan tidak punya agama. Dia mengasihi semua bangsa yang beriman sama dia. Jadi kita jangan sosok gila-gila. Hidup Arminian, hidup Protestan. Apa itu karismatik? Apa itu bahasa roha langsung karismatik? Apa itu Protestan? Hah, apa itu Katolik? Gak ada Roh Kudusnya. Siapa bilang? Mau di karismatik, mau di Protestan, kalau bukan Tuhan dasarnya. Morat marit, saya bilang ya. Kita tubuh Kristus. Jangan pernah membedakan gereja apapun. Saya harus bilang ini, saya tidak menyetujui lelang, saudara. Tapi apapun itu, mau budaya atau apa, kalau lelang untuk menganggarkan pemberian kita, hore, hore. Misalnya harga nanti dari 2 juta jadi 23 miliar. Lalu kasih buat pembangunan, pembangunan gereja berdasarkan kekayaan. Hah, kalau kamu melihat manusia, kamu kecewa. Kalau kamu mencari hanya orang kaya untuk membangun gerejamu, maka gerejamu itu tidak akan lama, saudara. Mungkin kau bisa membangun gedung. Gereja itu bukan gedungnya, tapi kita. Bagus, banyak orang kaya, bagus. Saya berdoa semua orang Kristen jadi orang kaya. Tapi sekarang ukuran kekayaan itu apa? Kadang kita memberi kesombongan. Emangnya kamu kenapa mesti lelang-lelang? Kalau kamu mau beri, beri aja. Nanti ada pula lagi bir, kamput dibawa-bawa ke mimbar. Itu yang saya jadi ingat perkataan Tuhan. Rumahku kau buat jadi sarang penyamun. Saudara, saya benci sekali kalau dibawa-bawa bir, kamput. Ya, harganya segini. Ya, hai, dari sini, dari sini, dari sini. Tidak ada Tuhan yang ditinggikan. Yang ditinggikan manusia, kekayaan. Siapa yang kaya? Beri, beri, sumbang sama gereja. Ayo kita proklamirkan dia adalah yang paling kaya. Begitu. Kamu mau membangun gereja cari orang kaya. Bagus kalau gerejamu penuh orang kaya. Tapi jangan kamu dasarkan pada kekayaan manusia. Itu nggak akan lama. Saya akan beri contoh apa yang menyentuh surga. Bukan kekayaan, tapi ketulusan. Makanya Tuhan tidak memuji para ahli Taurat. Dia memperhatikan peti persembahan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dia melihat menghadapi peti persembahan. Semua orang kaya datang. Ha, 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 ha. Saya kasih 3 miliar. Ya, beri dia panggung. Oh, ini ada 5 miliar. Ya, puji dia, puji. Ha, 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 ha. Begitulah gereja dibangun. Cari yang kaya-kaya. Jilat yang kaya-kaya. Begitu. Begitu gereja dibangun. Makanya di Eropa sana gereja hangus. Jadi apa, saudara? Bagus. Disumbang orang kaya. Mau kaya, mau miskin, jangan bedain. Jangan juga kau benci juga orang kaya. Aku nggak benci sama orang kaya. Aku orang kaya. Lihat ini wajahku. Orang kaya kan? Bukan itu maksud saya, saudara ya. Kekayaan itu bukan hanya diukur dari materi. Tapi terutama kekayaan hati kita. Tuhan Yesus sedang melakukan transformasi. Bagaimana cara pandang Tuhan sangat beda dengan cara pandang manusia. Bagus, banyak orang kaya menyumbang, bagus. Tapi yang mengguncang surga bukan kekayaan. Yang mengguncang surga ketulusan, ketulusan, ketulusan. Saudara, peti persembahan kalau kita bahas bahasa Yunani gazo, 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 koin. Ini
Dia seperti bentuk kotak-kotak logam, saudara. Ini tempat orang Israel memberi persembahan di pelataran bait Allah. Yesus memperhatikan bukan hanya jumlah, tetapi cara dan sikap hati. Di sini kuncinya, cara dan sikap hati kita dalam memberi. Motivasinya memberi apa? Orang kaya memberi dalam jumlah besar, tapi Yesus nggak memuji mereka. Begitu Yesus tahu setiap motivasi orang. Dan dia tidak melihat dengan cara dunia melihat. Begitu saya tersentuh dengan Yesus. Bahwa ukuran manusia bukan ukuran Allah. Dan datanglah seorang janda miskin yang gak pernah dilirik. Apa kamu, siapa kamu, jandanya kamu, haha, siapa kamu? Kita terbiasa, dunia ini terbiasa nih lihat orangnya di gereja itu banyak. Ini orang kaya nih, hormatin ini, kasih tempat. Ini jandanya, halah, 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 halah. Apa itu? Oh banyak ketua sinode juga, banyak begini saudara. Saya juga banyak kok dihormati gara-gara dilihat tampang saya kaya, saudara. Tapi saya belajar dan banyak juga untuk dimanfaatin, saudara. Saya kadang membiarkan diri saya dimanfaatin, nggak apa-apa, saudara ya. Tapi kalau udah keterlaluan, saya bogem, saudara ya. Nggak ya. Tuhan biasanya tepat, langsung menolong saya tepat waktu. Orang yang tulus hatinya, yang murni, itu selalu dijagai Tuhan. Walau ada aja orang yang cuman mau manfaatin, itu nggak akan lama, saudara ya. Percaya. Tetap jaga ketulusan, motivasi yang benar, motivasi yang benar. Ketulusan dan kemurnian kiranya mengawal aku. Saudara, saya berdoa, bukan berarti saya anti orang kaya. Saya orang kaya juga, saudara. Gak percaya. Saya senang kita semua kalau bisa kaya. Tapi yang mau saya bilang, bukan berarti soal kaya atau miskin. Kalau sombong itu nggak lihat kaya atau miskin, itu nggak lihat pendidikan tinggi atau rendah. Sombong itu bakat, sombong itu bicara sikap hati. Orang miskin banyak yang jauh lebih sombong dari orang kaya. Tapi yang mau saya bilang, kenapa Yesus memuji janda miskin bukan ahli Taurat, bukan orang kaya. Dia sedang mengajarkan tentang yang dia lihat bukan jumlah, tapi sikap hati, motivasi, saudara. Janda ini mengguncang surga. Padahal 2 peser, bukan 2 miliar. Pada saat itu mungkin ada yang nyumbang 2 miliar, saudara. Dia mungkin gini, nyesel aku ngasih 2 miliar. Yang dilirik janda. Padahal aku udah pakai anting seperti ini. Kayak gue gini gayanya gitu, saudara. Gue juga bercermin, saudara ya. Tapi yang Tuhan lihat, bukan berarti nggak boleh bergaya, boleh, boleh. Saya pendeta juga bergaya, bukan. Bukan berarti ini pendeta sombong hatinya nih, ngomong ini lebih sombong ya saudara. Saya sering sekali dihakimin dengan penampilan saya. Pasti ini sombong, rambut pirang, padahal dia lebih sombong. Habis saya dikata-katain, ini nyentrek, nyentrek begini. Jauh Anda lebih berdosa ngatain saya. Ya, padahal Anda belum kenal. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan, saudara. Anda baik aja, banyak orang nggak akan langsung menerima Anda baik. Tapi yang paling penting Anda tahu, jaga motivasi Anda. Biar Tuhan yang tahu. Mau gaya Anda, saya nggak larang. Jangan juga Anda berpikir, gayaku buat jelek-jelek lah. Kayak janda miskin, supaya aku dianggap adalah orang yang murah hati, baik hati. Telanlah itu, nggak ada hubungannya dengan itu. Anda tetap harus jaga penampilan bagus. Ya, kalau janda ini memang dia nggak ada uang aja, saudara. Ini bukan bicara penampilan. Yang saya mau bahas yang dipuji Tuhan dari janda ini, sikap hati. Banyak kok orang kaya. Udah kaya hatinya. Kaya juga sikapnya. Banyak orang udah miskin. Miskin juga hatinya. Nggak pernah ngasih perpuluhan. Asik dia fitnah-fitnah pendeta. Saya netral ya. Itu pendeta pasti bentar lagi minta perpuluhan. Ini. Yang dicat saya ini juga banyak. Habis saya dimaki-maki padahal saya dari tadi nggak ada minta apa-apa. Saya cuma murni beritain firman. Nanti catnya lain-lain, saudara. Saya selidiki yang kayak gini-gini. Banyak kali ngomongnya, saudara. Nggak pernah ngasih perpuluhan. Ya. Ini yang paling malang ini. Udah Anda miskin hati, miskin segala sesuatu, miskin pikiran. Nggak pernah ngasih, malah buat dosa. Tapi saya juga memuji banyak orang kaya. Mereka memberi dari kelebihan, bukan dari kelebihan. Kita juga nggak tahu. Jangan kita juga menjengkali orang kaya. Nggak ada salahnya orang menjadi kaya, saudara. Saya tidak bahas itu.
Walaupun yang saya puji di sini janda miskin, sekarang mau dia kaya, mau dia miskin, itu sedang kita bahas sikap hati. Saya senang kalau bisa semua gereja kaya, banyak jemaatnya kaya raya, saya senang sekali. Ya, tapi sekarang yang kita mau belajar dari janda miskin ini tentang cara dan sikap hati. Saya juga sangat menghormati. Banyak kok orang orang kaya, udah kaya hartanya, pemberiannya pun kaya, kaya hatinya. Cantik luar dalam. Ada yang udah miskin di hartanya, tukang bohong. Play victim. Apalah aku miskin-miskin. Bohong aja kerjanya. Gak ada uang, gak ada uang. Banyak juga begitu. Banyak, makanya kok jadi miskin kok terus. Bohong aja kerjamu. Ya, kok saya jadi emosi. Baik, 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 saudara. Tenang lu, tarik nafas, tarik nafas, saudara. Saya netral, ya, netral, ya. Jadi, kita kembali ke kita telusuri 42 ya saudara. Datanglah janda miskin memasukkan 2 peser. Satu duit. Ini yang paling kecil. Ini kayak seakan-akan sekarang ini yang dikasihnya ini cuma 1.000 perak saudara. Tapi dipuji Tuhan padahal sudah ada yang ngasih 10 miliar. Mungkin yang 10 miliar ini segitunya kok Yesus tidak melihat persembahanku. Mungkin seperti itu. Tapi yang dikasih si janda ini cuma 1.000 perak. Kok gitu kamu ya? Nanti kita kayak janda ini aja nggak usah kita beri-beri gitu ya. Enggak, itu beda. Nah, makanya Yesus itu tahu, maha tahu, maha tahu. Ya, lu yang bohong-bohong juga, play victim, banyak juga gitu ya. Padahal ada, dibilang nggak ada, aku kan janda, banyak juga begitu. Ini teguran bagi Anda, miris. Kenapa Tuhan Yesus memuji janda miskin ini? Bukan soal jumlah, karena Tuhan maha tahu. Ini janda sebenarnya malu, Tuhan. Aku mau beri sesuatu, yang penting aku datang. Tinggal ini semua, ini tinggal makan. Ini makanku, Tuhan. Jadi kalau dalam teks asli Yunani itu 2 lepta. Mata uang terkecil saat itu. 1 lepta saya bahas. Itu 1/128 dari 1 dinar. 1 dinar itu upah sehari kerja. Jadi 2 lepta 1/64 dari upah harian. Jadi secara manusia nilainya sangat kecil. Bahkan tidak ada titik signifikan. Tapi di mata Yesus, kualitas pemberian janda ini bukan diukur dari jumlah, tapi dari pengorbanan, dari ketulusan. Ayat 43 kuncinya, dipanggilnya muridnya dan dia katakan, lihat sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti saudaraku. Aku tahu ada di antara Anda yang menangis memberi korban itu. Tuhan, ini tinggal makanku. Sehari aku tidak tahu besok mau makan apa. Tapi kami disuruh menyumbang untuk pembangunan Tuhan. Aku katakan saudara, hari ini juga. Tuhan catat itu. Kau tidak akan dipermalukan. Kau tidak akan dipermalukan. Ketika Roh Kudus katakan beri, beri. Tapi saya juga nggak mau bilang beri konyol-konyol kok nggak disuruh Tuhan ya. Saya nggak ada hubungannya dengan minta uang atau apa di sini. Nggak perlu saudara ya. Kemana Roh Kudus suruh Anda? Biar Roh Kudus yang mengarahkan Anda. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja saat ini bicara pada Anda masing-masing. Saudara, di sini Yesus katanya, kita gali dari kata sesungguhnya, itu bentuk penegasan Yesus yang serius. Yesus memanggil murid-murid, menandakan bahwa peristiwa ini adalah pelajaran penting tentang iman dan nilai sejati persembahan, saudara. Tapi menurut logika ilahi, yang sedikit bisa lebih besar daripada yang banyak bila diberikan dengan hati sepenuh-penuhnya. Saudara, ya kita lihat dari ayat 44, saudara. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, saudara. Kita bahas lagi kata seluruh. Jadi saya suka mengambil bahasa aslinya. Jangan comot-comot saudara baca perikop ya. Gali-gali bahasa aslinya, gali budaya, gali secara kontekstual. Jadi dalam bahasa Yunaninya seluruh nafkahnya holonton bion. Secara harafiah ini artinya seluruh kehidupannya, saudara.
Dia memberi dari kekurangannya, saudara. Berapa banyak kita bohong-bohong, play victim. Aku janda nggak ada uangku. Tega kali kau. Banyak kayak gini juga janda-janda, saudara. Janda-janda yang saya layani juga, saudara ya. Kalau Anda juga janda-janda yang play victim, bertobat Anda. Ini juga bertobat Anda. Karena kadang banyak pakai ini biar dikasihani. Aku hanya janda. Beri aku, beri aku. Aku kan janda. Banyak juga begini. Tapi ini memutar kita. Apalagi Anda yang bukan janda. Beri aku, beri aku. Aku kan susah. Janda aja. Dipuji karena memberi. Semua karena memberi. Memberi itu membuka pintu keajaiban. Apa? Adakah pemberianmu? Jangan kau jadikan alasan. Aku kan anak yatim. Aku nggak pantas memberi. Ya, rasain. Makanya kau nggak pernah. Kalau kau nggak belajar memberi. Maka dari mana? Pintu ketaatan untuk mujizat itu salah satunya memberi. Bukan karena Tuhan kita itu kurang, bukan. Yang saya mau utarakan dia ini, janda ini sedang memberi seluruh kehidupannya, saudara. Wow, saya terkesima, saudara, ketika membahas ini. Dia memberi seluruh kehidupannya. Banyak juga kok janda bohong-bohong dia. Play victim dia. Ada, dibilangnya nggak ada. Ada, ini saudara saya sendiri, asik minta bantuan dia sama saya. Play victim dia sama semua, minta bantuan dia. Ada saudaranya yang sakit, dia nggak mau beri. Padahal dia diberi banyak gitu ya. Karena dia alasan, aku kan janda. Aku kan janda, ada juga yang begini. Makanya kok jadi janda terus dan dia nggak diberkati kok kan. Ya, jadi jangan juga Anda play victim, bukan berarti Anda janda, Anda nggak bisa memberi. Lihat ini janda, bukan janda kaya, bukan janda kaya itu beda. Ini janda miskin. Coba bayangkan, kalau janda kaya itu beda. Ini lagu apa ini saudara ya? Maaf, maaf, itu hiburan saja ya saudara ya. Jadi ini dia memberi dari kekurangan, ini menunjukkan ketergantungannya yang penuh pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Saudara, ini bukan soal jumlah, ini soal pengorbanan iman yang radikal. Dia tidak menyisahkan apapun untuk dirinya. Itu dia janda yang harus dilindungi. Dia ini janda yang rentan. Pada saat itu tidak ada sumber penghasilan. Kayak pengemis. Tapi apa yang ada sama dia? Dia beri. Dan dia dihina. Kamu sedikit kali memberi dasar. Kamu janda miskin. Itulah dunia. Tapi Tuhan memuji janda ini. Janda ini datang bergetar karena semua orang akan melihat persumbangannya. Dia sudah jadi janda aja dikasihani, dia malu. Tapi dia mau datang ke tempat itu, ke peti persembahan Tuhan. Aku mau beri sesuatu. Dia sembunyi-sembunyi. Dia tidak lihat. Tapi Yesus memperhatikan yang tidak diperhatikan. Yang diabaikan. Yang dianggap buangan. Dan dia dipuji. Semua datang. Mari, mari, lihat. Ini putriku. Ini anakku janda. Dia beri semua yang ada pada dia. Mungkin dia kelaparan, tapi dia beri semua yang ada. Dia tidak play victim. Hei, aku janda, tolong aku, tolong, sumbangan, sumbangan. Tapi dia beri semua yang ada pada dia. Itu yang menyentuh surga, saudara. Bukan jumlah, tapi pengorbanan iman yang radikal. Gak ada disisakan berapa banyak kita play victim dengan keadaan kita. Kita sembunyikan, kita bohong-bohong, saudara. Asik bohong, play victim. Tapi janda ini akan membuat kita malu, saudara. Apalagi baik janda, baik nggak janda. Banyak juga yang bohong-bohong. Ada uangnya dibilang nggak ada. Lebih baik Anda beri, tapi jangan pakai bohong-bohong segala. Ini janda tanpa diminta atau apa dia beri, pada harusnya dia diberi. Dia sedang melakukan pengorbanan iman yang radikal. Ada tiga inti makna di sini. Iman itu lebih bernilai daripada jumlah. Janda itu memberi dari iman, bukan kelimpahan. Iman itu lebih bernilai dari jumlah. Kedua, Tuhan memperhatikan isi hati, bukan isi dompet, saudara. Isi hati. Yesus melihat sikap hati, bukan angka nominal.
Pemberian sejati itu menyentuh hidupnya. Ia memberi bukan sisa, tapi seluruh penghidupannya, saudara. Dia nggak mau dikasihani, walau dia harusnya dikasihani, walau dia harusnya diberi, tapi dia beri, nggak tanggung-tanggung. Semua nggak ada disisakan buat dia, padahal dia harus dilindungi. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berkorban, saudara. Mau Anda janda atau non janda, saya nggak hanya bicara tentang status janda atau bukan, saudara. Mau Anda juga orang berada habis-habisan padahal proyek Anda tidak baik. Tapi Anda beri, semua Anda beri Tuhan. Saya juga tidak menghapai banyak teman-teman saya kaya. Dia kaya tapi dia memberi hanya 10% yang dia pakai. Semua 90% untuk Tuhan. Itu pengorbanan, saudara. Saudara, Allah menghargai ketulusan. Allah tidak mengukur persembahan berdasarkan angka. Dia mengukur berdasarkan kasih dan iman yang menyertainya. 2 Korintus 9 ayat 7. Pemberian itu ibadah. Tindakan janda itu bentuk lebih dari ibadah, saudara. Itu penyerahan total sama Tuhan. Tuhan, semua ini semua yang aku punya. Aku malu memberi. Gak ada apa-apanya Tuhan, tapi ku tahu ini semua yang aku punya. Suamiku sudah tidak ada. Aku hanya memegang belas kasihan dan aku persembahkan. Dia mungkin menyanyikan lagu Batak yang sangat menyentuh saya. Saya dulu gereja sekolah minggu. Kalau saya nyanyi lagu ini, saya nangis. Mungkin bahasa Batak. Di son adong kuboan Tuhan. Parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadiyama argana Tuhan. Molosai ni rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan. Sailas Maroham. Saudara, ini lagu tulus sekali. Ketika itu saya memberi. Dan saya teringat, Tuhan, aku tidak punya. Tapi kau begitu baik. Ini hanya kecil, Tuhan. Gak bisa terbalas semua yang kau beri padaku. Tapi aku tidak mau datang dengan tangan kosong. Terimalah Tuhan. Terimalah persembahanku ini. Itu bahasa Bataknya, saudara. Dan kalau aku nyanyi lagu itu pada saat itu aku tahu ketulusan itu begitu menyentuh surga. Pada saat itu aku begitu susah dan aku memberi uang terakhirku dan aku menangis. Tapi Tuhan tidak pernah dipiutangi, saudara. Dia dia hanya ingin hati kita tidak terpaut bahwa dialah segalanya, saudara. Di son adong huboan Tuhan. Arpueni ngoluku naso tardok nian. Sadiyama argana Tuhan. Bolo saini rajuman sude dengan basa. Berapa dari kita bohong-bohong gak bisa memberi. Dengan alasan aku janda. Aku anak yatim. Aku orang miskin. Aku hanya mau diberi, diberi, diberi. Aku susah. Berapa gaji PNS? Sampai kita lupa nolongin orang. Sampai kita juga begitu. Kita memberi. Kita bukan memberi saja sama orang yang susah. Kita sedang memberi sama Tuhan. Berapa orang kita selalu play victim, play victim, play victim. Aku yang harus diberi. Aku miskin, aku janda, aku anak yatim, aku hanya PNS. Berapa gaji PNS? Begitu, saudara. Ini orang-orang yang begini ini susah diberkati, saudara ya. Tapi yang mau saya katakan, bukan soal ini status atau apa. Kita semua bisa memberi. Bukan soal jumlah, tapi soal hati. Kalau Anda punya hati yang tulus, apapun keadaan Anda tidak akan pernah mau datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong. Bukan dengan tangan hampa. Na 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 na, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saudara, seperti inilah janda. Mau janda, mau apapun saudara. Apapun status Anda.
Bukan berarti hanya janda yang pemberian janda. Ini bukan soal jandanya. Ini soal hatinya. Karena yang diberi janda ini juga dua peser. Saya bersyukur kalaupun Anda orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya pemberiannya nggak sah. Banyak teman saya orang kaya. Hatinya kaya. Semuanya kaya, saudara. Banyak juga teman saya miskin, play victim, jadi korban. Aku kan miskin, kau kan kaya. Kasih aku. Ada yang lebih ganas dari orang kaya. Karena dia miskin, dia pikir, aku berhak diterima. Aku berhak diberi. Hak, lebih ganas deh, saudara. Nggak mau beri. Karena dia pikir, miskin. Ku pantas sombong. Ya ini ya. Udah miskin, sombong pula. Ini susah nih. Ada nanti perpuluhan, dia aja nggak ngasih. Banyak kali cincongnya, saudara. Bukan cincau ya saudara, cincong. Jadi tindakan janda ini penyerahan dirinya secara total kepada Tuhan. Ini liturgi kehidupan, bukan hanya kewajiban agama. Iman, ini kita sedang belajar teologi iman dalam kekurangan. Janda ini gambaran iman yang teguh dalam situasi kekurangan, saudara. Sudah kekurangan berapa banyak dari kita memakai alasan kekurangan untuk tidak mau memberi. Aku nggak kau lihat, pakai pikiranmu. Sudah aku janji, kau minta pola lagi. Banyak juga yang begini. Play victim ini bukan soal janda status atau apapun. Ini soal ketulusan hati. Kalau Anda punya niat, mau Anda sesulit apapun, Anda prioritas untuk memberi pada itu. Punya keteguhan iman dalam situasi kekurangan. Saya pernah sampai puasa untuk bisa memberi. Saya nggak suruh kalian puasa. Itu tergantung hati kalian. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah permalukan. Nggak perlu juga kau bilang, aku puasa yang memberi. Aku puasa memberi. Kau nggak tahu aku puasa memberi. Nggak usah juga begitu. Ini cuman kesaksian. Saya mau, kita tuh nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Mau apapun yang kita beri. Nggak bisa balas, saudara. Tapi hati itu saya tulus karena saya memang pada saat itu makan nggak makan untuk kuliah S2 biaya sendiri, saudara. Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Saya diem, nggak mau saya. Minta lama, aku kan sekolah. Nggak mau saya. Karena saya yang buat keputusan untuk sekolah. Dan keluarga saya juga nggak mau kalau udah tahu begitu nggak mau juga dia menghubungi gitu ya saudara. Disitulah Anda tahu siapa asli asli orang yang tulus dengan yang tidak, saudara. Tapi apapun itu ceritanya, Tuhan itu baik. Dia pakai orang-orang yang menolong saya justru bukan orang-orang kaya, saudara. Orang-orang yang biasa aja. Tuhan bisa pakai sama kayak Elia. Dikasih makan sama janda sarpat, dikasih makan sama burung gagak. Saudara, makanya jangan pilih-pilih teman. Ah, ini aku mau bergaul sama ini. Ah, gak usah aku bergaul sama ini, gak ada untungnya. Gak usah. Sama setiap orang tulus, tapi juga cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Tulus sama setiap orang. Tapi kalau kau sudah lihat, nanti ada Roh Kudus. Ini akal bulus. Baik-baik kau hindari. Saya bilang tulus bukan berarti on ya, saudara. Maaf, bahasanya agak-agak gimana gitu ya, saudara ya. Ini dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Yesus sedang melakukan kritik terhadap kemunafikan agama. Ini kontras. Kemu yang munafik malah pemimpin religius. Ayat 38 sampai 40. Iman murni seorang janda ini mengajarkan kita bahwa hati yang tulus itu lebih besar nilainya daripada kemegahan religius. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Kasih yang tulus sesejuk pagi, ada padamu kekasih. Jadi apa yang bisa kita aplikasikan bagi kita jemaat? Jangan remehkan pemberian kecil jika diberikan dengan hati penuh iman. Bagi kita para pelayan, jangan terjebak pada penilaian berdasarkan jumlah kuantitatif. Lihat, hargai ketulusan umat. Jadi jangan beda-bedain. Cuman segininya. Hah, cuman segitu. Jangan ngomong. Kamu siapa?
Tuhan aja tahu, dia maha tahu. Bukan urusanmu mau dia ngasih banyak berapa, bukan urusan kamu. Tetap baik sama setiap orang. Dan bagi kita pribadi beriman, jadilah seperti janda ini. Rela memberi, bahkan dari kekurangan, dia percaya bahwa Tuhan akan menopang. Bukan jumlah yang Tuhan hitung, tapi hati yang rela berkorban. Meski kecil dan tampak bingung, iman sejati Tuhan nyatakan. Pemberian terbesar bukanlah yang mengosongkan dompet, saudara, tetapi yang menyerahkan hati. Ini lainnya ceritanya. Ada pengorbanan penyerahan total. Itu menyerahkan hati. Itu korban sesungguhnya. Bukan soal jumlah. Makanya kalau ada pendeta-pendeta. Ada juga ini pendeta-pendeta karismatik ini biasanya. Saya juga orang karismatik, saudara. Adalah nggak perlu saya bilang namanya, saudara ya. Tapi saya melihat aja udah nggak, roh saya tuh udah, aduh nggak nyaman. Saya dibilang Roh Kudus, kamu harus transfer sekarang itu. Kamu siapa? Ya, ya kalau memang betul ya. Tapi itu pasti mendatangkan damai sejahtera, bukan ketakutan, saudara. Tuhan itu nggak butuh jumlah, dia butuh hati. Nah, kalau ada pendeta ini nyamar-nyamar, Roh Kudus, kata Roh Kudus lagi, Roh Kudus atau Roh Kudus. Ya saya orang karismatik juga, saudara ya. Saya sudah bilang, saya orang karismatik, tapi saya pendetanya Protestan, saudara. Karena bagi saya bukan aliran yang menyelamatkan, tetapi Tuhan. Ya, Tuhan sendiri nggak punya agama, nggak ada agama Kristen, Kristen karismatik, Protestan, Katolik, nggak ada di surga itu nggak ada. Itu buatan kita manusia. Pokoknya otoritas tertinggi adalah Alkitab. Ya. Itu saja. Kita semua tubuh Kristus. Jangan peralat-peralat Roh Kudus. Oh, Roh Kudus bicara padaku. Kirim 10 miliar. Ditelepon-telepon semua pengusaha-pengusaha. Kalau tidak begini-begini, kamu siapa? Hati-hati ya yang kayak gini yuk. Hati-hati. Jangan juga Anda mau tertipu. Banyak begini. Jadi semua difilter. Ya. Janda ini mungkin tidak dikenal dunia. Tapi namanya diabadikan dalam firman Allah. Dia memberi lebih dari yang terlihat. Dia memberi dengan seluruh hidupnya. Kiranya kita pun belajar dari janda ini. Bahwa iman sejati ini bukan soal apa yang kita simpan. Tapi apa yang kita serahkan pada Tuhan. Bukan soal apa yang kita simpan. Tapi apa yang kita serahkan pada Tuhan, saudara. Saya bisa bilang dua peser tapi dengan hati yang penuh. Saudara ini perempuan dia tidak takut kosong. Janda ini tidak takut kosong. Ini luar biasa perempuan. Dia bukan sekedar memberi uang. Dia memberi sepenuh kepercayaannya. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dia seperti berkata, aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi engkaulah segalanya. Kaulah segalanya. Udah Tuhan, kau sudah cukup. Aku percaya, aku tidak akan kelaparan. Itu janji Tuhan. Ini perempuan janda miskin yang langka. Biasanya banyak janda, ya nggak semua janda, saudara ya. Banyak juga janda play victim, seperti yang saya bilang. Saya harus netral juga bicara. Dia nggak nunggu kaya juga. Ada juga begini, tunggulah aku nanti kaya, tunggulah nanti aku kaya. Aku pernah dulu sama tanteku gitu ya. Kulihat-lihat nggak kaya-kaya dia kayak gitu. Karena dia bilang, tunggulah aku kaya baru ku bantu kau. Cuman ku minta sedikit aja, bilangnya kaya. Itu pelit ya saudara ya. Nggak akan kaya kok itu. Walaupun kaya, terkenal dia kaya pelit. Betul saudara. Jadi kalau untuk memberi itu nggak perlu nunggu kaya. Tapi bukan soal jumlah, karena banyak orang itu suka banding-bandingin jumlah. Ini belum sah ini pemberian ya, belum sah. Ada juga gitu banding-bandingin. Kamu siapa? Bilang ini sah, ini nggak sah. Emangnya semua jumlah? Kan kamu nggak tahu. Bukan juga menunggu aman. Apa yang ada padamu, saya juga nggak bilang kekonyolan. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan ya. Perempuan ini tidak takut kosong karena hatinya penuh oleh Tuhan. Dia teladan kekuatan yang tidak selalu terlihat di panggung megah, tapi diam-diam pengorbanannya nyata. Dia tidak menuntut pengakuan, tapi surga memberikannya. Dia tidak mencari sorotan, tapi sang terang memuliakannya. Ini ketulusan yang menggerakkan surga. Yesus tidak hanya mengamati, dia memanggil murid-muridnya. Lihat, ini iman sejati. Ini perempuan yang benar-benar mengerti siapa Tuhan. Dia memberi bukan untuk menyenangkan orang.
bukan untuk mengikuti tradisi, tapi karena dia percaya kepada Allah yang memperhatikan. Persambahan janda miskin ini bukan tentang jumlah, tapi tentang ketulusan yang menggetarkan surga. Saudara, dalam dunia yang mengukur berdasarkan angka dan citra, Tuhan tetap menilai berdasarkan hati dan iman. Tuhan melihat yang tidak terlihat. Mungkin kadang kita seperti janda ini, nggak dianggap, nggak dipuji, nggak ada yang tahu itu pengorbanan terbesar kita, malah disepelekan. Aku pernah memberi, kamu kok cuma segini belinya? Aku pernah digituin mau nangis, saudara. Ini ya, dan dia nggak percaya gitu ya. Jadi kadang udah tahu itu pengorbanan satu-satunya nggak dihargai. Pernah kok saya di posisi itu, saudara. Gak ada yang peduli seberapa keras kita bertahan, seberapa dalam kita percaya, seberapa setia kita memberi. Tapi percayalah, meski kita sendiri dalam kekurangan tapi kita memberi, percayalah Tuhan melihat surga tergetar. Dia melihat air mata yang kita simpan di balik senyuman waktu kita berusaha mau memberi dengan ketulusan. Tapi pemberian kita dinilai rendah. Dibanding-bandingin. Saya pernah tahu rasanya dibanding-bandingin. Padahal saya sudah bela-belain untuk bisa memberi. Dan pemberian kita tersembunyi. Padahal kita punya banyak kebutuhan. Kita menyimpan dengan iman. Tolong saya Tuhan. Tapi percayalah. Tuhan mencatat dalam kitab kehidupan. Kita diberdayakan oleh iman. Kita bukan ditandai oleh apa yang kita miliki, tapi apa yang berani kita serahkan. Saya ulangi, kita tidak ditandai dengan apa yang kita miliki, tapi apa yang berani kita serahkan. Janda miskin ini memberdayakan semua orang percaya lebih dalam untuk memberi lebih tulus dan hidup lebih berani. Ini simbol keberanian dalam kekurangan, pengharapan dalam ketidakpastian, iman dalam kesunyian. Saudara, mari kita bertanya, apa kita sudah memberi hanya dari kelimpahan atau dari kepercayaan? Didasari kepercayaan. Apakah kita menunggu cukup dulu, tunggu Tuhan untuk taat kepada Tuhan? Apakah kita berani menyerahkan semuanya, percaya bahwa Tuhan yang memelihara? Kita berdoa seperti janda ini. Tuhan, ajari aku seperti janda ini. Memberi bukan dari kelimpahan, tapi dari kasih, dari keyakinan. Aku tidak takut kosong. Penuhi hatiku dengan keberanian ketika aku merasa kecil. Tidak berarti ingatkan aku bahwa Engkau memperhatikanku. Biar hidupku menjadi persembahan yang menyentuh hatimu. Amin. Dalam nama Yesus. Yang sedikit itu bisa menjadi sangat besar ketika diberi dengan iman. Janda itu tidak memberi 2 peser. Dia memberi seluruh hidupnya. Saudara, ada 7 teladan dari janda ini. Ini tokoh luar biasa tentang iman yang murni. Menjadi kekuatan setiap kita, khususnya perempuan yang terpinggirkan. Yang tersembunyi dari dunia ini. Ini teladan yang akan memberdayakan. Saudara, pertama, apa teladan janda? Teladan iman dalam kekurangan. Iman dalam kekurangan. Dia memberi dari kekurangannya. Ayat 44. Iman bukan sekedar keyakinan hanya saat kita berkelimpahan, tapi kepercayaan yang terus bertahan bahkan saat segalanya terasa tidak cukup. Iman janda ini mencerminkan kebergantungannya total kepada Allah. Sebagaimana dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Kita sering bergumul dalam kondisi ekonomi yang menekan. Biar ini mengajarkan kita bahwa iman kita bukan hanya tentang berharap, tapi tentang berani melangkah, bahkan dalam kekurangan kita. Tetap memberi, tetap melayani, tetap percaya. Yang kedua, teladan ketulusan yang tidak mencari sorotan. Yesus semua memperhatikan bagaimana tiap orang memberi. Ayat 41. Tapi dia sangat tertarik bukan pada jumlah, tapi motivasi hati kita. Bukan besarnya jumlah pemberian. Ketulusan itu paling bernilai di hati Tuhan daripada penampilan rohani. Pemberian janda ini memang gak diumumkan dan gak bakal diumumkan, saudara. Ya, karena begitulah manusia.
Tapi perhatikan, dia dihargai langsung oleh Yesus. Dalam era digital ini yang suka pamer-pamer validasi publik, saudara. Kita diingatkan melayani dan memberi dari ruang tersembunyi dengan hati bersih hanya untuk Tuhan. Yang ketiga kita belajar penyerahan total kepada Allah. Apa tadi yang pertama? Mungkin udah lupa. Teladan iman dalam kekurangan. Teladan iman dalam kekurangan. Kedua, teladan ketulusan, tidak cari sorotan. Iman ketulusan. Penyerahan yang ketiga, teladan penyerahan total kepada Allah. Kuncinya di ayat 44, seluruh nafkahnya. Itu artinya penyerahan total. Dalam bahasa aslinya seluruh nafkahnya, holonton bion, seluruh hidupnya. Bukan tentang uang, tapi penyerahan total, menyerahkan dirinya secara utuh kepada Allah. Ini menunjukkan sikap hidup yang menyerah, bukan menyerah kalah. Beda menyerah sama berserah. Dia berserah, tapi dalam percaya kepada Tuhan. Kita belajar bahwa penyerahan itu bukan kelemahan. Aku berserah, nyerah-nyerah. Bukan itu namanya. Tapi itu kekuatan sejati ketika kita dalam penyerahan total kita kepada Tuhan, kita bergantung dan percaya penuh kepada Tuhan. Inilah seperti seorang ibu, istri, pemimpin, atau pekerja kita semua. Apapun status kita, menghidupi spiritual kita dengan seluruh nafkahku. Menyerahkan waktu, menyerahkan hati, bahkan luka kita ke dalam tangan Tuhan. Teladan penyerahan total. Itu yang ketiga. Keempat, teladan keberanian dalam kesunyian. Keberanian dalam kesunyian. Dia datang sendiri, namanya juga janda. Memberi diam-diam. Dan Tuhan memperhatikan. Di balik tindakan sederhana ini ada keberanian besar, luar biasa. Dia berani memberi meski tahu apa yang dimilikinya itu yang terakhir satu-satunya. Dia nggak takut kehilangan karena hatinya percaya Allah akan menopang. Banyak kita semua, saudara, saya nggak tahu masalah Anda. Mungkin sedang menjalani perjuangan dalam kesepian, dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Janda ini mengajarkan bahwa kesunyian bukan tanda tak berarti. Bahwa keberanian sejati itu bukan berarti lahir tanpa penonton. Yang kelima, teladan integritas spiritual. Dia tidak memberi karena dilihat orang, tapi karena dilihat Tuhan. Integritas rohani, melakukan yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Itu integritas rohani. Berapa banyak kita bohong, pendeta bohong, katanya bohong kecil. Ada, dibilang nggak ada. Jumlah persembahan aja bohong, saudara. Gimana mau dipercaya Tuhan hal yang besar? Ya, kalau kita aja nggak bisa setia dalam hal yang kecil. Ya, banyak kita ini tidak berintegritas, saudara. Orang yang dipromosikan Tuhan adalah orang yang berintegritas. Ini saudara Mike saya ya. Nanti saya takut ini nggak bersuara. Jadi yang terutama adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Teladan integritas spiritual. Relasi pribadi dengan Tuhan. Ini tidak memberi demi status. Saya nanti kan ketua sinodenya, barulah saya beri banyak-banyak. Asal saya dikasih posisi. Apa posisi saya? Nggak usah. Ngapain saya beri? Kalau saya jadi ketua sinodenya, baru saya beri. Wah, repot. Kalau dia berkualitas, dia juga punya visi yang dari Tuhan. Dan dia juga berintegritas. Bagus. Saya senang yang begini. Tapi janganlah, cuman karena modal Anda mau dapat posisi, tapi Anda tidak berkapasitas. Itu pengangkatan promosi dari Tuhan. Kalaupun manusia yang ngangkat, nggak lama itu. Kalau nggak tulus, saudara. Jadi itu harus berdasarkan kasih dan kesetiaan. Dunia ini gemar pencitraan. Janda ini mengingatkan perempuan hidup dengan integritas rohani. Baik sebagai pemimpin gereja, ibu rumah tangga, maupun profesional Kristen. Integritas ini persembahan yang lebih harum daripada popularitas. Saya ulang, integritas persembahan yang lebih harum daripada popularitas. Yang keenam, teladan kesetiaan dalam tugas ibadah.
Dia tetap ke bait Allah meski miskin dan terpinggirkan. Saudara, dia tidak menjadikan kemiskinannya alasan menjauh dari ibadah. Tapi dia tetap datang dengan hati yang murni memberi. Itulah ekspresi kesetiaannya kepada Tuhan. Banyak kita itu udah miskin, malas ke gereja. Banyak juga begini. Saudara-saudara saya banyak begini, saudara ya. Kalau dia dengar bertobat Anda. Jangan guna-gunakan miskinmu untuk play victim. Play victim saya kan orang miskin. Tolong saya. Saya hanya bisa ditolong, diberi. Tidak pantas memberi. Dia lebih sombong dari orang kaya. Jadi kesombongan itu nggak lihat kaya miskin, itu lihat sikap hati dari janda ini kita belajar. Stop play victim, play victim. Kita semua, mau janda miskin, mau janda kaya, mau bukan janda sebenarnya. Kita bisa memberi dengan ketulusan. Saya tidak bicara jumlah, saya bicara ketulusan hati, kemurnian. Itu yang Tuhan lihat. Sikap hati kita. Jadi saudara, kita seringkali mundur dari pelayanan atau persekutuan karena kita merasa belum layak secara ekonomi. Nggak ada ini. Ini yang parah yang begini. Tapi janda ini mengajarkan, walaupun aku janda, aku rindu ke rumah Tuhan. Itu bukan alasan. Aku mau setia. Bukan tentang apa yang kumiliki, tapi tentang siapa yang kusembah. Bukan tentang apa yang kupunya atau tidak kupunya, tapi siapa yang kusembah. Ini yang sedang diberi oleh janda miskin ini sebagai teladan. Dia kan bisa aja nggak usah maju ke depan. Ah, malu-maluin berapa banyak dari kita. Ah, jadi sama sekali kita membuat alasan untuk tidak memberi. Saudara, yang ketujuh kita belajar dari janda ini. Hidup, teladan hidup yang dikenang surga. Karena Yesus mengabadikan kisahnya. Dia tidak, nggak ada namanya si janda miskin ini. Cuma disebut julukan janda miskin, tapi dikenang selamanya karena memang pada saat itu perempuan kelas 2. Saya bicara budaya bukan bicara kebenaran, tapi dari pemberian dari hati meski kecil itu punya dampak kekekalan. Janda miskin ini tidak dikenal dunia, tapi dia dikenang oleh Yesus dan masuk dalam narasi Injil teladan sepanjang masa. Kita nggak perlu mengejar pengakuan dunia untuk merasa kita ini berarti, saudara. Tapi bila kita setia pada Tuhan, percaya, meski tanpa nama besar, hidup kita dicatat dalam hati Allah. Dan itulah identitas yang paling bernilai. Jadi sekarang, saya mau katakan mungkin Anda selalu merasa nggak cukup, Tuhan nggak cukup. Aku nggak punya sesuatu yang cukup untuk aku beri. Aku nggak punya cukup waktu, cukup uang, cukup kekuatan. Banyak kali cincong alasan-alasan terus. Mari janda miskin ini teladannya bisa jadi cermin bagi kita. Dia mengajarkan bahwa 2 peser dari hati itu lebih berharga daripada emas tanpa kasih. Bukan jumlah, bukan jumlah, bukan banyaknya, tapi hatinya. Dan saat dunia tidak melihat, percayalah, Tuhan mencatat dan memperhatikan. Jadi, jangan mementingkan penampilan daripada ketulusan. Banyak kita orang kaya, mau orang apapun ya saudara ini nggak ada dosanya orang kaya. Mau kaya mau apa itu nggak ada hubungannya dengan kesombongan, saudara. Banyak orang miskin jauh lebih sombong daripada orang kaya. Tapi yang mau saya katakan, jangan pentingkan penampilanmu daripada ketulusanmu. Ayat 41. Jadi kita sering tergoda untuk melakukan sesuatu agar dilihat, bukan karena kasih, apalagi media sosial, saudara. Pujian manusia itu jadi tolak ukur, bukan lagi persetujuan Allah. Keinginan untuk tampil-tampil baik di depan orang. Ini mengaburkan ketulusan hati yang seharusnya jadi inti ibadah kita. Kontras dengan janda miskin. Tidak peduli apa yang dilihat orang. Dia datang bukan dengan jumlah besar, tapi hati yang tulus. Saudara, ini jadi refleksi jujur. Apakah kita juga melayani ini supaya dianggap rohani? Apakah kita juga memberi agar hanya dihargai? Apakah supaya kita disapa, dipuji, diakui? Tapi saat ini, saudara, Tuhan memanggil kita kembali pada ketulusan yang murni, ketulusan yang murni. Hanya yang menginginkan wajahnya Tuhan, bukan hanya tangannya Tuhan. Orang yang melihat
Orang melihat apa yang di depan mata. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi Tuhan melihat hati. Dari sini juga kita belajar, jangan punya karakter yang suka menunda-menunda ketaatan. Karena selalu merasa belum cukup, nggak akan pernah kamu cukup. Kamu memberi dulu itu yang membuka pintu mujizat. Janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Markus 12 ayat 44 kuncinya. Saudara, ada godaan yang akan selalu terselubung untuk membuat kita menunda memberi, menunda melayani, menunda taat karena kita merasa hidup belum stabil dan kita berkata dalam hati, tunggu nanti kalau aku sudah cukup. Padahal seringkali cukup itu menurut manusia tidak pernah datang. Ketakutan akan kekurangan itu menjadi alasan spiritual untuk ketidaktaatan. Saudara, janda ini tidak menunggu kaya untuk memberi. Dia taat dalam kondisi kekurangan. Dia tidak menanti hari yang cerah untuk berjalan bersama Tuhan. Pernahkah kita berkata, Tuhan, tunggu aku siap. Tapi sesungguhnya kita sedang sembunyi dari ketaatan yang sederhana. Saat ini kita belajar dari sang janda, iman dimulai bukan saat semua tersedia, tapi saat kita memilih taat dalam kekurangan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara yang besar. Dan dari sini kita belajar untuk tidak punya karakter suka mengasihani diri. Aku kan janda, aku kan orang miskin. Lalu kita menutup diri dari ibadah. Udah begini, udah miskin. Gak mau ke gereja alasannya miskin, saudara. Inilah yang miskin harta, miskin hati. Semuanya miskin. Begitu suka ngomel, suka mendumel. Jadi soal sombong itu gak lihat kaya atau miskin. Itu lihat sikap hati, saudara. Karena dari sini kita belajar kuncinya di ayat 42. Lalu datanglah seorang janda miskin. Banyak orang minder, menutupi keminderan dengan kesombongan. Orang yang necis nggak ada salahnya, dia iri aja, sombong dia, jutek di mukanya. Hmm, hmm, dia sombong, padahal dia yang sombong. Jadi hindari mengasihani diri, minder itu kesombongan. Kalaupun kita dalam keterpurukan, sering kita merasa tidak layak, suka mengasihani diri, dan merasa, aduh, apalagi soal memberi, apalagi soal melayani. Kita punya luka, penolakan, kehilangan. Ini membuat kita menutup diri. Jangan menutup diri. Terutama jadi malas ibadah, menarik diri dalam kesedihan itu bukan alasan. Pengasihannya, suka mengasihani diri itu membelenggu iman. Saya bilang, suka mengasihani diri membelenggu imanmu, bukan membawa pemulihan. "Ya, siapakah aku?" Itu enggak, itu bukan rendah hati, itu sombong. Saya bilang, stop kamu yang suka mengasihani diri, stop kamu yang minder-minder. Ya, itu sombong rohani minder itu. Jadi dia tidak, janda miskin ini tidak mengasihani diri. Beda mengasihani diri. Beda rendah hati. Ya, bukan kau pikir mengasihani diri itu rendah hati. Bukan itu. Meskipun dia sangat miskin, dia nggak suka mengasihani diri. Dia nggak jadikan penderitaannya alasan berhenti datang pada Tuhan. Dia datang bukan dengan kelebihan, tapi kerelaan. Pernahkah kita berkata, Tuhan, pasti tidak butuh aku sekarang. Aku cukup hancur untuk menyembah. Tapi dari janda ini kita belajar bahwa ibadah bukan tentang kondisi hati yang sempurna. Saya ulang, ibadah bukan tentang kondisi hati yang sempurna, tapi tentang keputusan kita untuk datang walaupun hati kita remuk. Tuhan itu dekat sama hati yang remuk. Kalau hatimu remuk justru datang sama Tuhan, bukan datang sama yang lain. Ibadah itu nggak harus tunggu dulu ya. Kau baru berantem deh ya. Justru karena kau berantem sama istrimu, sama suamimu, datang kau sama Tuhan. Tidak ada kita yang layak untuk datang. Oh, aku puasa dulu, baru aku layak datang ke rumah Tuhan, baru aku layak. Gak ada kita yang layak, bukan itu yang melayakkan kita kasih karunia. Karena memang pemulihan kita dari Tuhan. Tidak usah malu kau pernah melakukan salah. Minta ampun, tapi jangan diulang ya. Kalau diulang berarti bebalas. Jadi seperti kata Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah
jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk itu tidak dipandang hina. Justru dia senang saat kita datang pada dia. Tuhan, aku remuk, jujur. Keterbukaan awal pemulihan. Datang lebih baik kau curhat sama Tuhan daripada sama temanmu. Gak ada solusi. Doa dulu kau sebelum curhat kau sama siapapun. Doa dulu kau. Tuhan, hatiku hancur, remuk. Gak usah kau kasihani diriku. Siapalah aku ini? Miskinnya aku. Ha, gak adanya uangku. Kau salahkan semua orang kaya. Play victim seakan-akan kau korban. Mengasihani diri. Mentang-mentang aku orang miskin begini-begini. Padahal mulutmu lebih tajam daripada orang kaya. Banyak yang begini, saudara. Pembantu saya pernah maki saya, saudara. Dia datang karena saya tegur, saudara ya. Saya tegur disiplin. Cara saya sudah baik, tapi memang nggak berpendidikan. Saya tegur kamu harus konsisten bicara tadi bilang kamu mau datang tapi nggak datang. Saya tegur begitu saja, saudara. Wah, ini sombong kali, mentang-mentang aku orang miskin. Apa hubungannya? Karena saya orang kaya, kamu orang miskin, jadi kamu enak-enak mau ngakimin saya kecuali saya merendahkan kamu. Kamu saya sedang menatakan kebenaran. Dia langsung, mentang-mentang aku, memang aku ini orang miskin. Udah miskin sombong. Gak bisa dinasehati. Yang dinasehati juga yang baik. Konsekuensi kesalahannya. Gak bisa ditegur. Sikit-sikit ditegur. Mentang-mentang aku orang miskin. Mentang-mentang aku orang miskin. Ibu orang kaya. Apa hubungannya? Kadang orang miskin lebih jahat omongannya daripada orang kaya, saudara. Jadi saya mau bilang, ini bukan soal kaya atau miskin. Saya nggak anti sama orang kaya. Saya juga nggak anti sama orang miskin. Ini soal sikap hati, saudara. Dan yang dipuji Tuhan saat ini janda miskin bukan berarti orang kaya nggak disenangi Tuhan, tidak. Banyak juga orang kaya, udah kaya hati, kaya harta, kaya semua, cantik luar dalam. Banyak juga orang miskin, udah miskin harta, miskin hati, ya udah wajahnya jelek, jelek juga hatinya. Itu lebih parah. Nah ya, sekarang yang saya mau kasih contoh janda miskin, ini terabaikan, nggak pernah dianggap. Sebesar apapun nggak pernah dianggap. Ternyata surga menganggap. Ini sedang bicara motivasi. Nggak ada kaitannya membeda-bedakan status. Karena sombong itu nggak ada hubungannya dengan kaya miskin. Karena semua manusia, mau kaya, mau miskin, mau pendidikan S1 atau S3, semuanya sombong. Minder aja sombong. Mengasihani diri itu sombong. Ya, jadi dipahami makna sombong gak ada hubungannya dia kaya atau miskin. Banyak orang miskin jauh lebih sombong, gak bisa ditegur. Sikit-sikit dia play victim jadi korban. Ya aku orang miskin. Harusnya kalau dia orang kaya, orang rendah hati. Maaf ya Bu, kalau yang ditegur benar itu kerendahan hati kita mau dikoreksi, bukan bawa-bawa. Aku orang miskin apa hubungannya? Begitu ya saudara ya. Nah, terkadang pelajaran terbesar bukan hanya apa yang dilakukan seseorang, tapi dari apa yang tidak dia lakukan. Saya ulang, pelajaran terbesar bukan hanya dari apa yang kita lakukan, tapi dari apa yang tidak kita lakukan. Janda miskin ini tidak sombong, tidak menunda, tidak menjauh. Dia hadir, dia memberi, dia percaya walau tanpa nama, tanpa jaminan hidup. Dia mengajar kita bahwa untuk menjadi orang beriman kita harus berani melepaskan kemelekatan kita pada penampilan, rasa takut, luka lama agar hati kita siap dipakai Tuhan. Dilihat Tuhan saat hati bicara, suara mendengar. Banyak kita merasa suara kita nggak didengar, pemberian kita nggak berarti, hidup kita nggak dilihat. Dari janda miskin ini menunjukkan Tuhan lebih dalam, melihat lebih dalam dari sekedar jumlah. Dia mendengar bahasa hati. Dia memperhatikan hati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan. Jadi bukan hanya jumlah, saudara. Ini seorang ibu yang tahu makna lukisan anaknya, meski goresannya sederhana. Pemberian kecil, tapi makna kekal. Dua peser tampak kecil, tapi jadi besar karena iman dan kasih.
Bukan besar kecilnya pemberian, tapi besarnya hati di baliknya. Jadi Allah menghargai yang nggak dikenal dunia. Janda ini nggak pernah disebut namanya, tapi dikenang sepanjang sejarah. Sama seperti mungkin kita nggak sadar, saudara. Ada orang yang mendoakan kita padahal dia bukan siapa-siapa. Orang pemimpin mendoakan. Kita mendoakan pemimpin kita walaupun kita nggak bilang kita mendoakan dia. Tapi kita mendoakan gembala kita, pemimpin kita, orang-orang besar dengan tulus. Surga mencatatnya. Aku pernah ingat tanteku telepon aku. Minta uang, saudara. Kudoakan kau sebelum kawin. Kudoakan lo aku. Aku mendoakan kau lo waktu kau belum kawin. Dia ngap. Aku mana tahu urusan kau doain aku. Kok kau tagi-tagi aku? Aku banyak aku doain presiden, ku doain ini, ku doain. Kok jadi kau bilang ku doain kau. Jadi minta uang deh saudara. Inilah mental-mental sakit saudara. Kalau kau memang mendoakan aku dengan tulus, kan anakmu juga kau doakan anakmu kan banyak. Kok mesti aku berarti doamu kenapa cuman berlaku sama aku? Bukan gara-gara doamu aku berhasil juga atau tidak. Terima kasih kau mendoakan aku. Tapi jangan kau tuntut aku. Kalau soal ngomong, semua orang bisa ngomong. Kau punya anak 5, apa nggak ada anak-anakmu yang kau doakan? Kenapa aku saja yang kau doakan? Sehingga anak-anakmu ini kau doakan, kenapa nggak berhasil juga? Atau nggak pernah kau doakan? Atau kau cuma ngaku-ngaku berdoa? Iya sebelum kau kawin sama suamimu itu makanya kau jadi orang kaya. Aku doakan kau. Diajak mamamu. Ayo kita doakan si Priscilla supaya dia cepat kawin. Dilapor-lapor sama saya. Baru dia minta uang sama saya. Saudara parah begini saudara. Saya kasih juga. Ini orang-orang yang kasihan saudara ya. Dalam hatiku. Anakmu kenapa nggak kau doakan supaya anakmu berhasil. Kalau kau menganggap keberhasilanku gara-gara doamu. Ini sombong. Ini sombong. Play victim saudara. Jangan begini ya, kamu doain orang, gak usah kau bilang-bilang, aku doain kau ya, aku doain. Habis doamu itu. Cuman sampai situ kau udah dapat upah. Tapi kau diam, kau doain gembalamu. Biasanya kita yang minta doa sama pendeta, tapi kita doakan pendeta kita lagi khotbah. Itu doa yang paling tulus. Biasanya jemaat cuma taunya nuntut, nuntut. Pendeta harus sempurna, pendeta harus bisa jadi contoh. Pendeta semua dia. Tapi nggak pernah didoakannya pendetanya. Nanti pendetanya sedikit jatuh dalam dosa. Percuma pendeta, dia paling nomor satu menghakimi pendeta. Tapi nggak pernah didoakannya pendetanya. Dia pikir kalau udah jadi pendeta, malaikat nggak boleh berdosa, nggak boleh ada dosa karena kau pendeta. Wah kita ini jahat begini sama pendeta. Kita minta doa, terus minta doa sama pendeta, saudara. Ada banyak orang minta doa sama saya. Yang dia minta cuman dia bagi-bagi pahitnya. Nanti dia senang-senang nggak pernah saya dilibatkannya. Nanti dia mau minjam uang sama saya, ada masalah sama saya. Tapi dia pesta-pesta sama teman-temannya, saudara. Saya nggak perlu bilang namanya kalau kamu juga dengar bertobat kamu. Kamu pikir pendeta itu untuk kamu maki-maki. Aku kan orang jahat. Ada juga begini. Aku kan bukan pendeta. Kamu yang pendeta. Dia maki-maki pendeta. Udah nggak menghormati pendeta. Ada juga kita ini keterlaluan sama pendeta. Pendeta nggak boleh salah. Kamu pendeta loh ya. Nggak boleh cerewet. Nggak boleh bergaya kayak saya ini. Nggak boleh rambutnya pirang. Pokoknya itu hukuman bagimu pendeta. Hahaha. Makanya jadi aja kayak kami wanita-wanita binal. Hahaha. Begitu. Oh kamu nomor satu. Ngatain pendeta, ngatain hamba Tuhan. Nggak ada hubungannya sama rambut pirang. Sama pakai anting. Ini anting cuman 15.000. Bukan berarti jadi pendeta harus kumel-kumel baru sah jadi pendeta. Oh, nggak ada hubungannya, saudara. Saya bilang juga sama pendeta, jangan kamu kumel-kumel ya. Saya bukan berarti begini nggak punya kebutuhan. Saya memang suka orangnya dari dulu bukan nyentrik juga, saudara. Saya lebih cocok rambut pirang daripada rambut hitam. Dan saya memang bawaannya itu sudah ada rambut pirangnya. Saya sering loh komentar di komentar ini nggak penting ya. Kebaikan saya nggak pernah dia dia akui. Cuman dia cari-cari kesalahan terus. Dan dia merasa dia layak mencibir pendeta karena dia bukan pendeta. Kamu siapa? Ya, udah bukan kamu menghina-hina pendeta. Ya, ini juga ya pelajaran saya juga mau dikoreksi saudara. Tapi kita terlalu keterlaluan kadang saudara. Saya bukan bela pendeta juga banyak makan uang, sudah. Dia pakai-pakai topeng pendetanya. Itu realistis. Tapi yang mau saya katakan, siapapun Anda yang mendoakan pendeta Anda, tidak hanya Anda nuntut-nuntut sama pendeta Anda. Minta doa terus ya.
Tapi Anda pernah nggak doain pendeta Anda? Nanti pendeta Anda buat salah. Anda nomor satu taruh di media sosial. Lihat, pendeta begini. Ada juga yang lebih parah. Pendeta menjelekkan pendeta. Pendeta Protestan bisa jelekin pendeta karismatik. Lihat, dia begini-begini. Saudara, nggak usah kita menjelek-jelekkan orang taruh di TikTok kita, saudara. Saya melihat teman saya ada yang begitu, malu saya. Kalau dia bisa jelek-jelekin orang tinggi, ini tunggu giliran pasti dia juga akan jelekin saya nanti kalau saya terkenal gitu ya saudara ya. Iri itu namanya, itu iri, orang iri. Ya, maksud saya begini, kita itu mau siapapun jangan suka menghakimi. Pernahkah kita mendoakan orang dulu sebelum kita menghakimi dia? Pendeta akan lebih dihukum berat. Tapi pernahkah kita mendoakan pendeta kita? Bukan hanya bawa sampah kita sama pendeta kita. Pernah nggak kita doain dia? Ini malah kalau ada salah pendeta, dipublik-publikkan dia malah nomor satu menseringkan. Padahal dia pendeta ini pernah juga doain dia, nggak diingat. Kadang kita cenderung cuman nginget keburukan orang daripada kebaikan orang. Pendetamu juga manusia. Doakan dia. Pernah nggak kau doakan pendetamu? Jangan kau tuntut aja. Kan kau pendeta. Kan kau pendetanya. Sehingga kau merasa kau punya hak untuk suka-sukamu sama pendeta karena dia pendeta. Sementara kau bukan pendeta. Sehingga kau merasa aku pantas berdosa karena aku bukan pendeta. Justru karena itu kau hati-hati. Jangan mengatai hamba Tuhan. Yang diurapi Tuhan. Daud aja yang diurapi juga. Nggak berani dia membunuh Saul yang sudah diserahkan Tuhan. Apalagi kamu. Apalagi kalau pendetamu ini pernah mendoakanmu. Tapi karena dia juga manusia, dia pernah salah, malah kau katain. Udah nggak pernah kau kasih apa-apa, cuman kau kasih sampah-sampahmu, doain ya, doain ya. Lalu kau dengarlah ada kabar buruk sama dia, langsung kau nomor satu menjelekkannya. Padahal nggak pernah kau doakan. Kalaupun ada kesalahan pendetamu, cukup kau diam. Jangan kau terus-teruskan aib-aib orang. Karena kau juga nggak luput, kita semua nggak ada luput dari kesalahan. Ya, jangan. Mau ada pendeta memperkosa, mau ada pendeta dia juga manusia, doakan dia. Nggak usah kau sebar-sebarkan lagi aib dia. Doakan dia. Itu ketulusan. Anda nggak harus jadi pendeta mendoakan pendeta. Anda pernah Kak lebih didengar surga ketika kau mendoakan gembalamu ketika dia berfirman, Tuhan, tolonglah Bapak Gembalaku, penuhi dia dengan hikmat agar yang hanya dia sampaikan firman Tuhan, bukan motivasi yang lain. Kau tulus lalu kau doakan, tolong Tuhan gembalaku ini supaya jangan jatuh dalam kesombongan, tapi nggak kau cibir-cibir, cuman kau berdoa sama Tuhan. Itu doa dalam diam, dalam senyum yang mengguncang surga. Ada orang yang tidak disorot dengan panggung atau tepuk tangan, yang nggak mau ngatain gembalanya, tapi dia selalu berdoa tulus untuk gembalanya ini, supaya gembalanya ini kuat nggak jatuh. Itu dikenang surga. Jadi jangan kita cuma jelekin pendeta kita, padahal kita sekalipun nggak pernah doakan dia. Itu yang seperti itu yang Tuhan cari. Jadi pemberian itu bukan hanya soal uang, doa yang tulus. Hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki. Janda ini nggak disebut namanya tapi dikenang, saudara. Dia pelayan rumah tangga yang selalu mendoakan tuannya diam-diam. Itu ilustrasi. Anda mendoakan diam-diam, nggak pernah Anda bilang sama gembala Anda. Tapi Anda tulus mendoakan gembala Anda ini. Karena nggak banyak uang Anda. Anda doa Tuhan lindungi dia dimanapun dia melayani. Itu mengguncang surga. Itulah yang paling tulus. Jangan cuman kau cari-cari kesalahan pendeta, kau publikasikan dosa, kau dosa. Walaupun memang pendeta ini betul-betul bersalah. Nggak usah kau terus-terusan. Nggak usah kau permalukan. Ya, apa sih kita nggak ada salah? Aku paling miris. Lihat orang cuman jelek-jelekin pendeta. Padahal nggak pernah didoakannya. Kalaupun udah jelek, udah diam aja. Nggak usah diterus-teruskan aibnya. Ada lagi pendeta. Dia pun pendeta. Dia paling anti sama pendeta karismatik mungkin yang paling terkenal. Semua dia beberkan kesalahan pendeta kayak dia juga padahal dari orang yang masa lalunya buruk dia nggak sadar dia menerima kasih karunia dia nggak bisa mengasihani orang nggak pernah didoakannya
nggak pernah diajaknya empat mata, tapi disindir-sindirnya lewat TikToknya, saudara. Saya kalau udah kayak gini saya nggak suka, saudara. Itu tinggal nunggu giliran aja dia kapan dia nggak senang sama kita, kita pun akan diperlakukan demikian, saudara. Ini karakter yang nggak baik. Jadi intinya, saudara, apapun yang dunia anggap remeh, tapi persembahan yang tulus itu yang mengguncang surga. Persembahan yang tulus yang dilandasi iman, penyerahan total. Sama seperti janda ini. Dalam pandangan Allah, dia memberi seluruh hidupnya. Saudara, pemberian yang membongkar nilai dunia. Dunia mengukur besar kecil dari angka. Tuhan mengukur dari kedalaman iman. Memberi bukan karena mampu, tapi karena percaya. Dia memberi bukan karena surplus, tapi karena iman. Seluruh nafkah, seluruh hati. Holonton bion, seluruh kehidupan. Dia menaruh seluruh dirinya di altar kepercayaan kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tidak perlu menunggu cukup baru memberi. Kau bisa memberi banyak, memberi kasih, memberi waktu, memberi doamu dengan tulus. Nggak perlu kau bilang-bilang kau berdoa. Aku doakan lo kau tadi malam ya. Kasihlah aku uang kayak tanteku, saudara. Anaknya banyak. Kenapa nggak kau doakan anakmu satu-satu? Mana aku tahu kau doakan aku. Kok kau tuntut aku? Sekarang kau waktu belum nikah sama dia. Aku doakan kau. Bisa semua orang ngaku-ngaku begini. Nggak apa-apa aku kasih juga. Udah kau dapat upahmu. Tapi surga nggak akan memberi kau lagi upah kalau kau kayak gitu nuntut-nuntut. Siapa kau mendoakan orang nuntut-nuntut? Ini paling memalukan yang begini, saudara. Jadi dalam itu pantas hidupmu seperti ini. Nih makan uang nih. Kau suka uang kan? Ngaku-ngaku. Anakmu aja banyak. Kenapa nggak kau doain satu-satu anakmu? Ya, ini kalau dia dengar bertobat loh, ya. Jadi ada kekuatan dari kekurangan di mana iman yang tidak pernah kosong, saudara. Kekurangan bukan keterbatasan bagi Tuhan. Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Iman tumbuh bukan saat semuanya cukup. Bahkan iman bisa tumbuh bahkan saat dalam kekurangan. Semua tidak cukup. Iman bukan muncul saat semuanya berkecukupan baru aku beriman. Justru sebaliknya. Saat hanya Tuhan yang kita andalkan. Saudara, Tuhan tidak mengabaikan yang kecil. Asal itu seluruh hati kita. Dia tidak melihat jumlah, bukan kuantitas, kualitas iman kita. Tuhan lebih tertarik pada iman yang tulus daripada persembahan yang megah. Hati yang tulus itu yang dia cari. Mari kita renungkan apa bagian hidup kita yang terlalu kecil, nggak cukup, Tuhan nggak cukup, nggak cukup. Selalu itu kita bilang. Makanya kita selalu nggak cukup. Coba tulis kekuranganmu, bawa sama Tuhan. Lalu katakan semuanya cukup. Kasih anugerahmu. Hanya oleh anugerahmu. Anugerahmu cukup Tuhan. Coba diubah. Belum cukup, belum tunggu Tuhan. Belum cukup. Sekarang ubah. Semua karena kasih karuniamu. Kasih karuniamu selalu mencukupkanku. Bahkan aku berkelimpahan. Coba ubah itu. Saya percaya. Anda akan merasakan sesuatu yang beda. Sesuatu yang sangat beda. Ya saudara. Jadi seperti dua peser. Tapi dilihat dari hati yang tak ternilai. Saudara, Tuhan melihat hati yang penuh iman, bukan jumlah yang besar. Dia melihat bukan nominal, menembus ke dalam hati. Dalam bahasa Yunaninya, pleion, melampaui bukan hanya dari sisi jumlah, tapi makna spiritualnya, saudara. God sees not the amount, but the sacrifice behind it. Bukan jumlahnya, tapi pengorbanan di balik itu. Jangan remehkan pelayananmu yang kecil. Merangkul yang patah, kau doakan gembalamu diam-diam dalam senyap, dalam doamu malam. Bukan hanya kau minta doa, minta doa, minta doa. Tapi kau doakan gembalamu dengan tulus. Berkati Bapak Gembalaku Tuhan. Berkati pendetaku, istrinya, anak-anaknya. Tapi nggak usah kau bilang, Pak Gembala, aku doain kamu ya. Jangan kayak gitu. Dalam senyap aja, Tuhan ingat doamu itu. Itu pemberian. Berdoa di pagi buta, kau bangun. Orang masih tidur, kau bangun jam 3 pagi. Kau doakan keluargamu, tapi nggak usah kau bilang-bilang. Cukup kau sama Tuhan dengan ketulusan. Itu pengorbanan itu lebih besar dari miliaran yang kau beri. Tanpa sorotan. Kesetiaan tanpa sorotan. Kesetiaan dalam senyap tanpa panggung. Tuhan mencatatnya. Setiap tetes minyak yang kau Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan menghitung. Tuhan tidak menilai dari besarnya pemberianmu. Tapi dari kedalaman imanmu saat memberikannya. Pemberian yang sungguh itu menggerakkan surga.
Itu yang diberikan, bukan dari kekurangan biasanya. Itu pasti diberi dari kekurangan, bukan kelebihan. Sama seperti janda memberi dari kekurangan. Tuhan sedang menyoroti bukan pemberiannya, tapi dari bobot imannya. Kalau dia bisa memberi dari kekurangan, kekurangan itu artinya dia punya bobot iman yang jauh lebih besar. Ini mencerminkan penyerahan total, bukan hanya kebaikan hati. Apa yang lebih sulit? Ini memberi kita punya banyak, atau memberi saat kita merasa tidak punya apa-apa lagi. Perempuan tua membawa nasi bungkus ke gereja kepada pengemis setiap minggu. Bukan karena dia orang kaya, kelebihan uang, tapi dia tahu, dia bilang, kenapa ibu udah susah bawa makanan, susah sama pengemis. Dia orang susah membantuin orang susah. Jawabannya mau buat nangis. Karena saya tahu rasanya lapar. Saya tidak ingin Tuhan melihat saya menutup mata pada penderitaan orang lain. Itu menyentuh. Saya membaca kisah ini. Saya pun malu. Jangan besar pasak daripada tiang juga Anda. Udah tahu penghasilan Anda begini. Anda banyak pengeluaran, sok jago. Banyak yang begini, lalu nanti utang sana, utang sini. Itu lain cerita, yang kayak gini perlu didisiplin. Ya, play victim. Anda harus atur pengeluaran dengan pemasukan. Jangan Anda, oh berapa lah aku, tapi gaya kau lebih daripada orang kaya. Saya punya saudara begini, aku beri dia aja, aku hemat-hemat supaya aku bisa beri. Ternyata dia lebih enak-enak daripada saya. Lalu nanti dia bilang, aku kan orang miskin, tapi gayanya selalu. Mungkin nggak ada penampilan, makannya boros, yang lain boros, bisa dihemat, dia boros-boros. Ah nanti kan diberi, nanti kan diberi. Kapan kau kayak gini? Ini nggak tahu diri namanya. Ya, saudara ya, jangan pula kau play victim ya, udah diberi, nggak tahu diri. Harusnya tahu mengatur uang. Kalau udah tahu pemasukan cuma segini, jangan lebih dari pemasukan pengeluaranmu. Lalu berpikir, nanti kan ada yang bantu, nanti kan yang ada yang bantu. Nah ini susah yang begini. Nah ini kalau ini saya hajar dia langsung, saya disiplin. Buat laporan keuangan, saya bilang langsung kayak gitu. Jadi memberi itu bukan hanya uang, tapi bisa waktumu, doamu, perhatianmu, dukunganmu, pelukanmu. Banyak. Ketika kita sedang kelelahan, kita bisa jadi kesejukan seperti minyak dan anggur bagi orang lain. Pemberian sejati bukan dari kelimpahan kantong, ingat itu, tapi dari kelimpahan kasih. Tuhan mengabadikan pemberian yang dunia yang dunia abaikan. Jadi dunia mengabaikan pemberianmu yang sedikit, tapi Tuhan mengabadikannya. Seperti Yesus memuji dan membawa, hei lihat ini. Dia tanya, dia panggil murid-muridnya. Ini pemberian janda yang dikenang, diteladani, saudara. Jadi, pemberian yang Yesus kisahkan punya banyak makna rohani, pelajaran rohani sepanjang masa. Janda yang memberi 2 peser itu namanya bahkan nggak tahu kita, tapi abadi. Ceritanya karena ada iman dan ketulusan pengorbanan dalam pemberiannya. Heaven records what earth overlooks. Yang diabaikan dunia dicatat surga. Pemberian yang tidak pernah disebut media, percayalah, itu jadi kabar utama di surga. Doa yang diam-diam untuk gembala kita, untuk orang-orang kita, untuk pemimpin kita, untuk anak kita yang nggak perlu kita bilang, tapi kita doakan terus tiap malam tanpa didengar manusia, tapi mengguncang surga. Persembahan sekecil apapun gak pernah sia-sia kalau itu bahkan didasari pengorbanan iman ketulusan. Apa yang tidak dilihat manusia, dilihat dan dihargai Tuhan untuk kekekalan. Apa yang gak pernah dilihat manusia, dilihat dan dikenang Tuhan untuk kekekalan. Saudara, mungkin Anda terabaikan, gak pernah diperhatikan, gak pernah dihitung. Tapi percayalah, Tuhan melihat hati. Seperti janda ini. Kenapa mesti contohnya janda? Supaya dari yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan menunjukkan betapa dia mengasihi setiap orang. Bukan soal percaya, ini bukan soal jumlah uang, tapi soal kepercayaan kita di tengah kekurangan. Soal kita memberi ketika semua orang mengambil. Soal kita beriman walau nggak dianggap. Saat kita melayani, kita memberi.
mengasihi tanpa pamrih. Kita sedang mengisi peti persembahan surga. Tuhan tidak menilai dari besarnya pemberian, tapi dari kedalaman iman yang memberikannya. Pemberian sejati bukan dari limpahan kantong, tapi dari kelimpahan kasih. Apa yang tidak dilihat manusia, dilihat dan dihargai Tuhan untuk kekekalan. Kita katakan, Tuhan ajari aku memberi dari hati. Walau kecil, walau tersembunyi. Tapi dengan iman yang tulus, kau yang menjadikan persembahan ini harum, menyentuh. Saudara, demikian firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan bicara, saudara. Tidak kebetulan kau mendengar firman ini, kisah janda miskin ini. Saat saya membagikan ini, Tuhan bicara pada saya dan pada Anda semua. Engkau tidak berjalan jauh dengan tangan kecil, namun dengan hati yang besar. Engkau telah berjalan mungkin yang ada di tanganmu kecil, tapi kau punya hati yang besar. Saya mau katakan, dalam dunia yang suka menilai dari penampilan, dari jumlah yang kau beri. Tapi engkau memberi kepada Tuhan seperti janda ini bukan dalam kelimpahanmu, tapi dalam kekuranganmu, dalam ketaatanmu. Tuhan sedang menuang dari tempat yang kosong. Engkau memberi dari tempat yang kosong semua yang ada. Tuhan melihat isi hatimu yang penuh. Ini nubuatan buatmu, buat kita. Tuhan beri. Tuhan melihat bukan jumlah pelayananmu, tapi isi hati pengorbananmu. Janda miskin itu tidak datang dengan persembahan mencolok, tapi dengan pengabdian diam-diam yang mengisi ruang kosong banyak perempuan. Setiap perjalanan, setiap khotbah, setiap air mata dan doa-doamu. Mungkin ini untuk para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang nggak pernah dihitung, saudara. Itu mungkin sepertinya kecil, saudara, sepertinya 2 peser. Tapi itu dilihat Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat, dia melihat. Manusia melihat apa yang depan mata, berapa jumlah dibandingin. Tapi Tuhan melihat hati, 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 saudara. Saya mau katakan panggilan Anda. Seperti Tuhan bicara pada panggilanku. Itu menjadi penabur dari kepenuhan iman, bukan kelimpahan materi. Pelayananmu bukan dibangun dari dana besar, tapi kasih yang dalam, keberanian yang percaya walau tidak ada. Saat ini Tuhan berkata, engkau tidak hanya memuridkan, tapi akan melahirkan generasi pendoa, pelayan yang berjalan dalam urapan karena engkau mengajar, memberi dari hati yang penuh iman, bukan gengsi. Tuhan akan membuka pintu yang tertutup bagi yang berhitung, tapi terbuka bagi yang mempercayakan segalanya pada Tuhan. Dalam tahun ke depan akan ada pertemuan ilahi, ada pembukaan wilayah-wilayah baru ini buat saya dan buat Anda beberapa yang Tuhan mau sampaikan. Akan ada pelayanan lintas bangsa, lintas denominasi, bukan karena koneksi, tapi karena kesetiaan yang Tuhan kenali di baitnya. Seperti janda ini. Tuhan memberi pewahyuan pribadi buat saya dan Anda. Saya tidak tahu, tapi pemberian yang dilihat Tuhan bukan diukur dari ukuran, tapi dari kedalaman iman, ketulusan. Engkau tidak dipanggil untuk menyenangkan dunia, tapi menyentuh hati Tuhan dengan persembahan hidup kita. Meski terasa kecil, tapi Tuhan berkata itu yang paling besar. Dalam keletihan pelayanan jangan ragu memberi 2%, 2 pesermu itu. Kadang engkau hanya berkata, aku hanya punya 2 peser waktu, tenaga, 2 peser harapan. Berikan itu. Langit akan mencatatnya sebagai ibadah yang harum. Ini juga pewahyuan tentang kepemimpinan saya dan kepemimpinan Anda. Saudara, ini pewahyuan dari Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita sebagai pemimpin pelayan. Bukan berdasarkan kuasa manusia, tapi kemurnian hati. Kemurnian hati. Tuhan sedang memperluas tenda pengaruh kita. Bukan karena sensasi, tapi karena substansi iman. Mungkin kau adalah seperti janda miskin yang kaya di hadapan Tuhan. Mungkin miskin di hadapan dunia, tapi kau kaya di hadapan Tuhan. Kau memberi bukan dari limpahan, tapi dari kedalaman panggilan. Dan dari persembahanmu Tuhan akan menggandakan warisan rohani yang akan berdampak lintas generasi. Ini
Doa prophetik kita, Tuhan urapi kami terus. Biar kasih-Mu membakar kami, iman kami menyala. Bangkit dari hidup, bangkitkan dari hidup kami ribuan orang yang tidak takut memberi yang totalitas, baik waktu, pengampunan, pelayanan kasih, dan keberanian. Karena mereka telah melihat apa yang kita lakukan, saudara. Kita melakukannya lebih dulu. Saudara, dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini memberi dari hati yang penuh iman. Seperti janda miskin ini. Ini nubuatan bagi kita untuk dipanggil memberi diri sepenuhnya. Tuhan melihat bukan jumlah yang kita bawa, tapi isi hati kita datang kepadanya. Dunia mungkin hanya melihat dari besarnya, tapi Tuhan melihat iman kita. Bahkan dalam yang kecil dan tersembunyi, Tuhan yang memberi walau dalam kita yang memberi walau dalam kekurangan. Itu menyentuh hati Tuhan lebih dari yang kita tahu. Ini suara dari Tuhan. Engkau putriku, kau pemimpin suaraku di tengah perempuan zaman ini. Kau telah memberi 2 pesermu dalam bentuk waktu, air mata, pelayanan, kelembutan, keberanian. Dan Tuhan memperhatikan di bait suci. Melihat semuanya, nggak ada yang sembunyi. Mungkin di dunia nampak kecil, tapi di mataku, persembahan kudus yang besar. Tuhan akan mengangkat persembahan dari tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan pengurapan, pengaruh, pewahyuan bagi generasimu. Lewat hidupmu, banyak perempuan menemukan suaranya kembali, keberaniannya kembali, imannya kembali. Sebab engkau memberi bukan dari kelimpahan, tapi dari kelimpahan kasih dan iman yang dicurahkan Tuhan dalam hatimu. Dari janda miskin, walau hanya memberi 2 peser, Tuhan mengajar bahwa pemberian kecil di mata manusia menjadi gelombang besar dalam kerajaan Allah. Perempuan yang tidak punya apa-apa secara dunia, tapi menjadi saluran pewahyuan ilahi karena hatinya penuh iman. Hati yang memberi dengan iman menggerakkan perhatian surga lebih daripada persembahan yang mencolok. Mari kita deklarasikan, aku dilihat Tuhan, walaupun dunia mengabaikan persembahanku. Tuhan menghitungnya mulia. Aku memberi dari hatiku, dari imanku, dari kasihku yang terdalam. Aku percaya tidak ada air mata, waktu atau pengorbanan yang sia-sia. Aku yang akan diangkat Tuhan, promosi dari Tuhan. Sekalipun kecil seperti 2 peser dari janda itu 2 sayap yang akan terbang di dalam Tuhan. Tidak hanya akan cukup, tapi berkelimpahan. Aku berharga, aku dikenang dan diurapi Tuhan. Amin. Saudara. Tuhan menghitung yang dunia abaikan. 2 peser dengan iman menggerakkan perhatian surga. Yang kecil di tangan Tuhan dapat menjadi alat pemulihan generasi. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita adalah orang yang tidak bernilai, bukan dinilai dari jumlah, tapi dari jiwa. Kita memberi bukan karena berlimpah, tapi karena percaya. Kita bukan harus sempurna, tapi karena kita dikasihi Tuhan, dilihat Tuhan. Janda miskin di hadapan bait suci, dia mempersembahkan hidup demikian kita. Persembahkan totalitas penyerahan. Tetes air mata doa kita nggak pernah sia-sia. Saudara, di mata Tuhan yang kecil pun, bila kita serahkan dengan kasih, pengorbanan mengguncang dunia dengan surga. Inilah kekuatan kita memberi dari hati. Bukan dilihat dunia tapi dicatat surga. Bukan demi pujian tapi karena penyembahan murni pada Tuhan. Bukan sisa tapi seluruh hidup kita. Mari kita berani mempersembahkan diri kita dengan iman seperti janda miskin. Walau dia miskin secara materi tapi kaya dalam penyerahan total iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena di mata Tuhan 2 peser pun mengguncang tata surga bila didasari dengan segenap hati iman penyerahan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan nominal. Tuhan mencatat keberanian kita, bukan ketenaran kita. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan saat ini, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janda miskin yang memberi kami teladan. Kami belajar bahwa Kau melihat hati, bahkan hati yang tersembunyi. Mungkin dunia sering menghitung angka, tapi Kau menakar ketulusan kami. Setiap air mata kami di tempat tersembunyi tidak pernah luput dari pandangan-Mu.
Kami belajar iman terbesar justru tumbuh dari kekurangan yang di mana kami tetap percaya dan berserah total padamu. Ajari kami di tengah kekurangan kami, seperti janda ini, tidak memilih menahan tapi menyerahkan. Kami punya kasih. Kami mau memberi bukan karena kelimpahan, karena punya, tapi karena kami percaya. Persembahan kami adalah deklarasi bahwa kasih karuniamu selalu cukup bagi kami. Bahwa kasih karuniamu selalu cukup bagi kami. Kami mau belajar memberi bahkan dari keterbatasan waktu, perhatian, energi, bukan hanya uang. Kami mau menjadi orang yang memberkati, bahkan ketika kami belum diberkati. Kami tidak harus menunggu kelimpahan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, ajari tiap orang di sini. Ajari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa bagi orang yang kekurangan saat ini. Tuhan kau cukup, limpahi, terbuka bagi yang mencari pekerjaan. Terbuka pintu pekerjaan di dalam nama Yesus. Bagi yang sedang dalam pembangunan. Allah kami Jehovah Jireh mencukupkan semuanya. Kau melihat hati. Bagi jemaat yang sedang rindu punya rumah ibadat. Tapi mereka merasa tidak mampu karena mereka tidak ada yang kaya. Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan tidak dibangun oleh kekayaan manusia, tetapi oleh hati yang berserah penuh dan berani percaya penuh dan memberi bahkan dari kekurangan. Itu yang akan mengguncang surga. Tuhan, gerejamu dibangun oleh kasih karuniamu, bukan kekayaan manusia. Dan kami mau katakan, kasih karuniamu selalu cukup, cukup, bahkan berkelimpahan. Aku berdoa buat tiap gereja yang sedang membangun. Ampuni kalau kami mengandalkan kekayaan manusia. Ampuni kalau kami selalu menahan diri kami untuk memberi. Karena kami selalu merasa kami miskin. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami membuka. Kami mau seperti janda ini. Dan aku berdoa buat tiap orang-orang yang kekurangan. Yang selama ini play victim, kami mohon ampun. Kami bisa memberi apapun dengan ketulusan hati kami. Orang yang sedang membangun baik rumah Tuhan, baik rumahnya sendiri, terutama rumah Tuhan saat kami membangun rumah Tuhan dengan ketulusan hati, penyerahan diri. Kau sendiri yang akan membangun rumah kami. Kalau ada saat ini yang mendengar Tuhan, para hambamu yang sedang hanya fokus mencari orang-orang kaya, mencari donatur, ampuni Tuhan. Kami mau cari wajah Tuhan. Tuhan yang akan carikan. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Kami tidak mau mengandalkan manusia, tapi bukan berarti kami anti orang kaya. Tapi Tuhanlah yang membangun rumahmu Tuhan. Bukan didasarkan kekayaan atau sumbangan. Karena semua Tuhan bisa ubahkan. Seperti persembahan 5 roti 2 ikan Tuhan ubah memberi makan 5.000 orang. Saya berdoa. Terjadi saat ini bagi orang-orang yang sedang membutuhkan uang untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan apapun. Kami bergantung pada kasih karunia Tuhan kami. Deklarasikan kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Bahkan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin, 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 amin. Wah cukup panjang saudara ya. Udah sampai tengah 9 hampir. Oke, baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Anda bisa dengar rekaman ini di Priscilla Das Channel. Ya, ada rekamannya dan saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di YouTube. Terima kasih. Tuhan memberkati.